2956. Aku menyerah. Melihat Luming datang, Sumo mengaum dan dengan cepat mengaku kalah. Luming bahkan mematahkan aksi paling kuat, dan rusak parah. Di mana kamu berani pergi berperang? Jika kamu terus bertarung, kamu hanya bisa disalahgunakan. Mendengar Sumo mengaku kalah, Luming tidak melanjutkan pengejarannya. Dia dan Sumo tidak memiliki permusuhan, hanya saling mengalahkan. Sumo jatuh di platform pertempuran dan berkata, "Terima kasih, Tuhan 3 kali lipat. Aku mengagumi kekuatanmu." Setelah mengatakan itu, sosok Sumo melintas dan bergegas menuruni panggung. Perang ini, Luming Sheng. Bocah ini, kekuatan bertarungnya luar biasa. Luming mengalahkan Sumo dan membuat Peilin terlihat bermartabat. Selanjutnya, duel berlanjut. Orang-orang yang bertarung selanjutnya adalah semua orang dengan kultivasi tinggi dan kekuatan luar biasa. Luming juga harus menghela nafas. Setelah meninggalkan domain Qin Tianxing dan memasuki domain Chu Tianxing, sepertinya Tian Jiao, yang bertemu dengannya, bertanggung jawab atas produk dan kekuatan ilahi. Tampaknya kekuatan ilahi telah menjadi konfigurasi standar Tian Jiao. Tidaklah cukup untuk melihat apakah produk suci itu adalah kekuatan ilahi. Pertempuran sengit berlangsung selama 3 hari. Akhirnya, Peilin, darah penyihir, malam bangkit, dan seorang pemuda botak, bersama Luming, menjadi 5 besar. Lalu ada pertandingan antara 5 besar. Perang ini, iblis malam yang gelap mengumumkan bahwa roda mawar malam. Oleh Luming, Peilin, Wu Sue, 4 orang pemuda bertelanjang kepala berduel. Lainnya, tidak ada komentar. Jika mereka bisa sampai di sini, tujuan mereka adalah menjadi yang pertama. Jadi, tidak masalah siapa yang ada di udara. Adegan 1, Luming, Peilin. Malam Tuhan mengumumkan. Luming dan Peilin melompat ke atas panggung. Tidak ada kata-kata yang tidak perlu dalam perang sengit antara dua orang. Kekuatan Peilin sangat kuat, lebih baik dari Sumo, telah mencapai 8 dewa. Kali ini, Luming Hua mengalahkan Peilin untuk dewa kuno baju besi hijau. Sialan, kekuatan bocah ini sangat luar biasa. Dia tidak menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Sumo sebelumnya. Orang yang paling mudah tersinggung di lapangan adalah darah sihir. Sebelum dia, bagaimanapun, dia berkata dia akan membunuh Luming, tapi sekarang, dia semakin tidak yakin. Kemudian, Wu Sue melawan pemuda botak itu. Pertempuran antara keduanya sangat aneh. Darah penyihir dipenuhi kabut darah, menutupi platform pertempuran. Pria muda botak itu tampaknya tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatannya. Dia hanya bisa memainkan 60% atau 70% dari kekuatannya. Dia dengan mudah dikalahkan oleh darah sihir. Nah, selanjutnya, giliranmu. Setelah Wu Sue mengalahkan pemuda botak itu, dia menatap Luming dengan pandangan provokatif. Menyerang jiwa juga. Luming bergumam, dan seringnya keluar dari mulutnya. Jelas, metode serangan darah penyihir sangat mirip dengan wanita dengan ular di lengannya sebelumnya. Dia juga bisa menyerang jiwa secara langsung. Karena itu, lawan-lawannya tidak bisa bermain sebaik mungkin. Namun, Luming sama sekali tidak takut dengan serangan semacam ini, karena dia memiliki sejumlah kata. Dengan cara ini, 3 teratas ditentukan. Selanjutnya, mawar malam yang gelap masih kosong. Pemenang pertempuran antara Luming dan darah penyihir akan dapat menantang mawar malam yang gelap. Setelah mengalahkan mawar malam yang gelap, dia akan menjadi yang pertama dalam perang ibu kota sihir. Jika dia bisa bergaul dengan gadis kecil itu, dia juga bisa mendapatkan 10 jin musim semi malam ajaib. Malam Tuhan mengumumkan. Ini membuat banyak orang iri. 10 kati musim semi malam ajaib, juga bisa mendapatkan mawar malam dan hal-hal khusus lainnya, jangan iri itu aneh. Terutama beberapa anak muda, mata terus-menerus naik di malam gelap beberapa bagian sensitif dari pemindaian, semua panas, beberapa bagian, siap untuk bergerak. Mau bagaimana lagi, mawar malam terlalu menarik. Ayo, nak. Wu Sue bergegas ke platform pertempuran dan menatap Luming dengan mata ganas. Maumu. Luming terkekeh dan melangkah keluar, melompat ke platform pertempuran, menunjukkan cahaya awan dan angin sepoi-sepoi. Ledakan. Begitu Luming melompat ke platform pertempuran, Wu Sue bergerak. Seluruh orang darah penyihir menjadi merah seperti darah. Dari pori-pori tubuhnya, dia terus menyemburkan kabut merah darah. Tiba-tiba, seluruh platform pertempuran tertutup kabut merah darah. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Luming diselimuti kabut merah darah. Kabut merah darah, seolah-olah umum secara spiritual, bergegas menuju Luming. Luming menjalankan kekuatan sihirnya. 10 jenis kekuatan menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan kabut merah darah. Kabut merah darah sangat mirip dengan kabut wanita dengan lengan melingkari ular. Luming melawan dengan 10 jenis kekuatan, tetapi tidak banyak memblokir. Banyak kabut langsung masuk ke tubuh Luming dan bergegas menuju jiwa di laut. Berikan pada ibuku.
Suara formula untuk mengukur kata berdering, dan kekuatan menelan keluar, menelan semua kabut. Luming berdiri di sana, tidak bergerak. Adik seperguruan Lian mengatakan bahwa anak laki-laki itu sangat aneh. Tampaknya memurnikan udaranya tidak efektif untuknya, tetapi aku tidak percaya. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Hanya saja kultivasi adik perempuannya terlalu rendah. Lanjutkan, lanjutkan. Usue meraung di dalam hatinya dan menjalankan kekuatan sihirnya dengan liar. Setelah keterampilan khusus, semua kekuatannya diubah menjadi pemurnian ki dan terus-menerus menyembur keluar. Di platform pertempuran, kabut menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya. Pada saat ini, tubuh Luming bergetar, seolah menahan. Bocah ini, akhirnya aku tidak bisa menahannya. Usue sangat gembira, dan kemudian lengannya yang terkejut, dua ular di lengannya, diam-diam naik ke Luming. Saat mendekati Luming, kedua ular itu tiba-tiba membumbung tinggi dan berubah menjadi dua ular piton raksasa. Mereka membunuh Luming dan mengeluarkan dua gas beracun. Sebelum gas tiba, bau menjijikkan memenuhi seluruh ruangan. Aku sudah menunggu untuk itu. Mata Luming cerah, dan seringai keluar dari mulutnya. Di tubuhnya, 9 rantai es terbang keluar. Udara dingin dipenuhi kristal es, dan gas beracun dari kedua ular piton itu juga membeku. Wah, wah. 9 rantai es digulung dalam satu gulungan, dan 2 piton ditangkap. Perasaan dingin terus-menerus menembus ke dalam tubuh ular sanca dan membekukan ular sanca tersebut. Kedua ular piton itu menggeliat dan meronta dengan liar. Tidak baik. Wajah Usue sangat berubah. Dia menginjaknya, dan tubuhnya bergerak ke arah Luming. Mengaum. Saat ini, tenggorokan Luming mengeluarkan raungan, dia langsung ke Dewa Kuno. Namun, Luming masih memiliki reservasi, tetapi berubah menjadi Dewa Kuno baju besi hijau. Bersenandung. Tombak itu bergetar dan tersapu, menyapu kedua tubuh piton. Kedua piton itu menjerit, dan tubuh mereka meledak dan jatuh di tempat. Oh, sial, aku ingin kau mati. Darah penyihir meraung dan melambai dengan kedua tangan. Kabut di platform pertempuran bergulung dengan liar. Itu berubah menjadi dua roh jahat dan membunuh Luming. Namun, kabut semacam ini tidak berguna bagi Luming. Dia mengabaikan kabut secara langsung dan menembak darah penyihir. Potong bulan. Tombak panjang Luming terbelah. Telapak darah merah. Darah penyihir juga menggunakan skill unik, tubuhnya lebih merah, permukaan kulitnya, seolah-olah ada darah yang mengalir. Subscribe Penatua. Namun, meskipun darah penyihir adalah Dewa Delapan, mengendalikan keberadaan produk dan kekuatan ilahi, tetapi kekuatan serangannya sebagian besar adalah kabut darah, yang merupakan gada asasin aslinya. Dia tidak terlalu agresif di wajahnya. Gada asasin terkuatnya tidak berguna. Bahkan sumu tidak sekuat darah sorcerer. Menyentuh. Pistol panjang Luming dibombardir dengan cetakan telapak tangan darah merah. Cetakan telapak darah merah hanya menahan 2 napas, dan kemudian meledak. Tombak itu terus-menerus membombardir tubuh darah penyihir itu. Darah penyihir menjerit, tubuh itu terbang ke belakang, menghantam peron dengan keras, dan meluncur di peron sejauh ratusan mil, terbang keluar dari peron. Darah penyihir, kalahkan. Lebih mudah bagi Luming untuk mengalahkan Usue. Mata semua orang terfokus pada Luming. Luming mengalahkan Usue, dan yang berikutnya adalah melawan Mawar Malam yang gelap. Selama dia mengalahkan Mawar Malam yang gelap, Luming bisa memenangkan hadiah pertama dan bahkan memenangkan keindahan. Embusan angin harum berhembus, dan sosok Mawar jatuh di depan Luming di malam yang gelap. Dark Knight Rose tidak banyak dipakai, kecuali yang tidak boleh diekspos, yang lain bisa diekspos. Kulitnya seperti batu giok, tidak gemuk atau kurus, penuh elastisitas. Selain itu, wajah yang membalikkan semua makhluk hidup penuh dengan godaan yang tak terbatas. Dia mengedipkan mata pada Luming dan terlihat sangat puas. Tapi entah kenapa, saat malam terbit begitu memandang, tubuh Luming mau tidak mau tegang, seolah-olah menghadapi musuh yang mengerikan pada umumnya. Apa yang sedang terjadi? Hati Luming melonjak. Tubuhnya, secara tak terduga, secara naluriah menanggapi krisis tersebut. Mawar di malam yang gelap membuatnya merasakan krisis yang mengerikan. Jelas, Mawar Malam tidak menunjukkan sedikit pun peluang untuk membunuh. Luming bingung, tapi wajahnya diam. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong beri aku saran. Aku menyerah. Dalam pemikiran publik bahwa dua orang akan bertarung antara naga dan harimau, suara Mawar di malam yang gelap terdengar. Apa? Semua orang tercengang. Sebelum pertarungan dimulai, Mawar Malam yang gelap menyerah. Apa yang sedang terjadi? Benarkah Mawar Malam yang gelap melihat kekuatan Luming dan tahu bahwa bukan lawan Luming yang mengambil inisiatif untuk mengaku kalah? Beberapa orang berspekulasi. Kurasa itu tidak benar. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Mawar di malam yang gelap benar-benar tak terduga. Dia mungkin tidak bisa bertarung dengan Luming. Bagaimana dia bisa mengaku kalah tanpa bertarung?
Kupikir dia jatuh cinta dengan bocah itu, jadi dia tidak akan bertarung dan mengaku kalah. Ada sanggahan langsung, yang membuat banyak orang kecewa. Kamu tidak benar-benar menyukaiku, kan? Sepertinya menjadi tampan juga merupakan masalah. Lu Ming juga bergumam. Hahaha, oke, karena Rose sudah menyerah, aku akan mengumumkan bahwa Lu Ming, tempat pertama kali ini, akan menjadi. Malam yang gelap. Tuhan tertawa dan mengumumkan. Iri. Banyak orang menatap Lu Ming dengan iri, dan penuh kebencian. Bersenandung. Usueleng bersenandung, sangat tidak senang, menatap Lu Ming, terus-menerus memancarkan peluang membunuh. Pada saat ini, di tangan iblis malam yang gelap, dia mengeluarkan botol batu giok, yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, dan juga berisi pegas malam ajaib. Lu Ming, ini musim semi malam ajaib 10 jin. Ini hadiah untukmu. Dengan lambaian tangannya, mata air malam ajaib terbang ke tanah pendaratan. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Lu Ming, aku ingin bertanya padamu. Karena kamu telah menjadi yang pertama, apakah kamu ingin bergabung dengan Mordusan dan menjadi Raja Iblis Mordusan? Tanya malam yang gelap Tuhan. Aku akan. Tanpa ragu, Lu Ming mengangguk dan setuju. Apakah kamu setuju? Raja Iblis Malam yang gelap sedikit leng, tidak menyangka bahwa Lu Ming berjanji dengan sangat mudah. Ya, aku setuju. Lu Ming berkata, mata tidak bisa tidak menyapu ke malam naik, enggan meninggalkan penampilan. Jadi begitu. Banyak orang mengangguk, mengetahui bahwa Lu Ming terpesona oleh mawar di malam yang gelap, jadi mereka setuju tanpa ragu. Memang, seperti mawar malam, semangat mempesona ini, berapa banyak pria yang bisa menahan godaan. Iblis malam yang gelap itu sendiri, juga berpikir begitu, langsung di hati kegembiraan yang besar. Kemudian, iblis malam yang gelap bertanya kepada orang lain yang telah masuk 10 besar, dan bertanya apakah mereka ingin bergabung dengan Mordusan dan menjadi Raja Iblis, tetapi semua jawaban yang mereka dapatkan adalah menggelengkan kepala. Iblis malam yang gelap sedikit kecewa, tetapi dia juga mengerti bahwa sebagian besar Tian Jiao ini berasal dari Tian Jiao dari beberapa kekuatan besar. Posisi Raja Iblis tidak bisa menggerakkan hati mereka. Kecuali jika kamu memiliki godaan mawar malam. Ya, pertempuran iblis sudah berakhir. Selanjutnya, kita akan mengadakan perjamuan untuk dinikmati semua orang dan tidak pulang ke rumah jika kamu tidak mabuk. Puan Malam mengumumkan. Selanjutnya, platform pertempuran disingkirkan, dan sejumlah besar wanita cantik terbang keluar dan mulai menggelar perjamuan di ruang terbuka. Setelah 3 putaran anggur, semua orang bubar. Lu Ming, kamu bisa pindah ke rumah tuan kota nanti. Di malam yang gelap, naik selangkah demi selangkah, datang ke Lu Ming, wewangian, langsung ke hidung Lu Ming. Bagus. Lu Ming secara alami setuju. Dia datang ke sini untuk menyelidiki kolusi antara klan es gelap dan 9 istana surgawi, sementara pemimpin klan es curiga bahwa Gunung Iblis mungkin adalah mata dari kekuatan besar di 9 kerajaan surgawi Shanghai, yang secara khusus terhubung dengan kegelapan klan es. Karena itu, jika kamu ingin mengetahui kebenaran dan memasuki rumah tuan kota, itu adalah pilihan terbaik. Selain itu, ini juga merupakan pilihan terbaik untuk mengetahui di mana Qiu Yue dan Qiu Yue dikurung dan memasuki kediaman tuan kota. Inilah yang dimaksud Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming enggan? Malam itu, Lu Ming tinggal di rumah tuan kota. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati karena iri hati. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Puan Lu Ming, Nona, tolong. Di malam hari ketiga, seorang gadis pelayan datang untuk mengundang Lu Ming. Gadis pelayan, tentu saja, adalah gadis pelayan mawar malam. Aku akhirnya di sini. Hati Lu Ming tergerak, 2 hari ini, malam terbit tidak datang untuk menemukan Lu Ming, sekarang akhirnya ditemukan. 2 hari ini, Lu Ming tidak mengambil inisiatif untuk menemukan mawar malam yang gelap, karena dia selalu merasakan perasaan krisis di malam yang gelap, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sayang sekali iblis tulang tidak ada di sini. Jika tidak, tolong tanyakan pada iblis tulang. Adapun rumus mengukur dan bertarung, meskipun mereka telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Yah, ayo pergi. Sejak malam naik undangan aktif, Lu Ming tidak punya alasan untuk menolak, ambil saja kesempatan untuk meminta informasi. Dengan gadis pelayan, mengantongi, datang ke halaman. Di halaman, air jembatan, aroma bunga, sangat anggun. Di sebuah sungai kecil, ada sebuah paviliun. Di paviliun, ada meja dan bangku batu. Di atas meja, sudah ada anggur dan sayuran. Saat ini, matahari telah terbenam, paviliun, menyalakan beberapa lilin berkelap-kelip, lampu redup. Kakak Lu, tolong gelombang. Mawar bangkit menyapa di malam yang gelap. Subscribe Penatua. Hari ini,
Mawar malam yang gelap berganti pakaian, tetapi lebih banyak tempat untuk embun, cahaya Buddha yang agung, jaring laba-laba berkibar, memperlihatkan sepasang kaki yang tiada taraf, benar-benar penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Rao adalah orang kuat Luming, semua melihat jantung ayunan. Terima kasih banyak. Luming berkumpul dan melangkah ke pavilion. Adapun pelayan, dia sudah pergi. Di halaman ini, hanya Luming dan Night Rose yang tersisa. Dua orang duduk di atas meja batu. Di malam yang gelap, Rosa sengaja duduk di bangku batu di samping Luming, dengan semburan wewangian, mengebor ke hidung Luming. Di malam yang gelap, Mawar mengenakan kain kasat transparan dan menunjukkan sosoknya yang menarik. Kakak Lu, ayo minum. Di malam yang gelap, Mawar menuangkan anggur ke Luming. Terima kasih banyak. Luming mengangkat gelasnya dan meminumnya. Kakak Lu, apa pendapatmu tentang Mawar? Tiba-tiba, Rose bertanya dalam kegelapan, sepasang alis dan mata menatap Luming sejenak. Hati Luming melompat, tidak pernah berpikir bahwa Mawar malam yang gelap bertanya secara langsung. Kecantikan gadis Mawar itu langka di dunia. Luming berkumpul sejenak. Benarkah? Faktanya, kali ini, tujuan utama diadakannya perang modal sihir adalah untuk menemukan suami untuk Mawar. Luming, kamu sangat berbakat, dan kamu cocok untuk menjadi suami Mawar. Di malam yang gelap, Rose berbisik, pipinya memerah. Tiba-tiba, dia berbalik dan langsung duduk di pelukan Luming. Luming tertegun. Dark Knight Rose, ini terlalu langsung. Merayu, merayu. Ini godaan buah merah, Luming. Tubuh Mawar di malam yang gelap penuh dengan elastisitas yang luar biasa. Duduk di pelukan Luming, godaan semacam ini mematikan. Dengan kemauan Luming, saat ini, aliran darah tidak bertambah cepat, jantung berdetak lebih cepat, dan beberapa bagian, sua, diputar. Luming, apakah kamu sepertinya bereaksi? Di malam yang gelap, Mawar tersenyum. Matanya yang indah menatap Luming dan menatap Luming dengan hati-hati. Di kedalaman matanya, ada jejak keserakahan yang mendalam. Namun, jejak keserakahan ini menghilang dengan sangat cepat, bahkan Luming tidak menyadarinya. Namun, Luming secara naluriah merasakan krisis yang dalam. Krisis itu mengejutkannya. Luming merasa bahwa Mawar di malam yang gelap sepertinya memakannya. Dalam sekejap, Luming menjadi tenang. Luming, jangan pergi malam ini, ya. Dalam kegelapan, Mawar kembali membuka mulutnya. Bahkan orang bodoh pun bisa mengerti artinya. Godaan seperti itu, untuk pria normal manapun, tidak bisa ditolak. Namun, Luming telah benar-benar tenang. Dia merasa bahwa rasa krisis dari Mawar di malam yang gelap semakin kuat dan kuat. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak bisa menahan godaan dan benar-benar memiliki hubungan dengan Mawar malam yang gelap, dia akan mati. Pikiran Luming berubah tajam, memikirkan tindakan balasan. Dan tangan kecil Mawar malam, sudah berenang di tubuh Luming. Luming mengulurkan tangannya, menggenggam tangan kecil Rose di malam yang gelap, dan membuat ekspresi menggertakkan gigi untuk menahan godaan. Dia berkata, gadis bangkit, Luming tidak pernah mengalami hal seperti itu. Selain itu, kami masih belum tahu. Tidak baik melakukan hal semacam ini. Jika ada sesuatu yang buruk, kamu bisa memahaminya secara bertahap di masa depan. Di malam yang gelap, Mawar tersenyum dan bernafas seperti anggrek. Sebuah wewangian mengalir ke hidung Luming. Jantung Luming berdetak lebih cepat. Tidak, baunya beracun. Luming terkejut. Dia akhirnya merasa bahwa aromanya beracun, dan racun itu dapat merangsang api mandi di tubuh manusia. Pantas saja ketenangan Luming tidak tenang. Mawar di malam yang gelap benar-benar jahat. Apakah dia mempraktikkan semacam seni sihir memetik yang dan memperkuat Yin? Hati Luming berubah. Dia menduga bahwa Mawar malam sedang berlatih semacam sihir, dan menyukai bakatnya dan ingin menunjukkan sihir semacam ini kepadanya. Lao Liang, aku akan memberikannya padamu. Luming memberikan suara formula. Segera, kata kuantitas Jue menyebarkan daya tarik, menyerap racun semacam itu, Luming segera menjadi tenang sepenuhnya. Luming, dengan sedikit keterkejutan, mendorong Mawar malam, pindah ke bangku batu di sampingnya, dan berkata, gadis Mawar, aku adalah pria dengan ide-ide tradisional. Sebelum aku sepenuhnya memahaminya, aku tidak akan mudah menjalin hubungan dengan wanita. Mohon maafkan aku. Kata Luming, menyamar sebagai seorang pria. Orang ini. Mawar menggerogoti giginya di malam yang gelap dan diam-diam membencinya. Tanpa diduga, dia masih memiliki pemikiran yang keras kepala. Dengan enggan menunjukkan senyuman, Mawar berkata dalam kegelapan, kakak Lu, jangan salah paham. Baru saja Mawar mencoba mengujimu. Kakak Lu benar-benar seorang pria. Rose mengagumiku. Ayo, terus minum. Oh. Luming membenci dan mencoba. Jika Luming tidak menahan godaan, aku khawatir dia akan basah sekarang. Ayo, minum.
Permukaan Luming, secara alami tidak akan terlihat, mengangkat gelas dan minuman mawar malam yang gelap. Dan kemudian ada obrolan. Ngomong-ngomong, gadis mawar, kudengar ada sekelompok budak iblis di kota Mordor. Aku tidak tahu di mana mereka ditahan. Luming bertanya dengan tenang sambil minum anggur. Iblis, mereka semua ada di Kolosseum. Ditolak oleh Luming, Night Rose sepertinya agak linglung, jawaban acak, dan tidak banyak berpikir. Kolosseum, lawan binatang itu. Hati Luming dipenuhi dengan pembunuhan dingin, tetapi permukaannya tidak terlihat. Luming menahan amarahnya, minum beberapa cangkir lagi, dan kemudian membuat alasan untuk pergi. Mawar itu tidak akan dikirim. Cara senyum mawar malam. Jangan kirimkan. Luming Dao, lalu pergi dari sini. Setelah menyaksikan Luming pergi, wajah Rose menunjukkan warna ganas di malam yang gelap. Di matanya, semua warna serakah, ya Tuhan, sangat mengerikan sehingga langka. Selain itu, aku merasakan vitalitas yang sangat kuat, aku harus mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Luming, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Hei, hei. Di malam yang gelap, mawar itu mengeluarkan tawa yang tajam, yang sangat menakutkan. Luming meninggalkan rumah Rose di malam yang gelap dan tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan rumah Tuan Kota. Dia bertanya kepada seseorang tentang lokasi Kolosseum dan langsung pergi ke Kolosseum. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qiu Yue, Wu Zifeng dan Linglong setelah berhari-hari. Jika ada yang tidak beres dengan mereka, Luming akan menghapus gunung itu. Kolosseum, besar, tidak jauh dari rumah Tuan Kota, adalah sebuah bangunan besar. Ketika Luming mendekati Kolosseum, dia mendengar suara gemuruh gunung dan tsunami dari Kolosseum. Luming langsung pergi ke gerbang Kolosseum. Gerbang Kolosseum dijaga dan menghentikan Luming. Biaya masuk, 1000 produk senjing. Pria besar itu dingin. Backhand Luming memberinya 1000 produk senjing ke Kolosseum. Berjalan ke Kolosseum, sorakan menjadi lebih intens, gelombang demi gelombang. Subscribe Penatua. Kolosseum berbentuk bulat dengan platform besar di tengahnya. Di sekeliling platform pertempuran ada tempat duduk. Saat ini, 90% kursi diisi oleh semua jenis orang. Mengaum. Saat ini, di tengah platform pertempuran, sedang terjadi perang besar. Seorang pria ular yang kuat bertarung dengan binatang buas dengan sengit. Yang kuat dari orang ular memiliki kultivasi dewa, dan binatang buas juga dewa yang berat. Keduanya berada di ranah yang sama. Mereka bertarung bersama dan sangat tragis. Namun, binatang buas itu, jelas lebih ganas, tidak takut mati, meraung dan membunuh manusia ular yang kuat itu. Orang kuat dari orang ular secara bertahap dikalahkan dan mundur. Mengaum. Pada akhirnya, binatang buas itu menjadi gila, berjuang untuk lukanya sendiri, mencabik-cabik orang ular yang kuat menjadi berkeping-keping dan menumpahkan darah ke seluruh tanah. Bagus. Pembunuhan yang bagus, mengasyikkan. Di tempat kejadian, ada teriakan gunung tsunami, dan banyak orang meraung kegirangan. Seseorang, bersihkan. Segera, seseorang datang ke platform pertempuran untuk membersihkan tubuh manusia ular dan menyeka noda darah. Dan binatang yang terluka itu juga diturunkan. Dan kemudian ada pertempuran lain. Objek perang sengit adalah pria besar dengan keluarga besar. Di sisi lain, itu masih merupakan binatang buas. Taruhan, mulailah bertaruh, kedua sisi adalah 9 puncak kultivasi dewa sejati, sisi mana yang kamu pilih untuk menang. Di atas platform pertempuran, ada seorang lelaki tua berdiri di udara, dan suaranya menyebar ke seluruh aula. Aku pikir hewan liar lebih kuat dari hewan liar, dan hewan liar akan menang. Tidak, aku pikir ki dan darah prajurit Teran melonjak dan penuh dengan roh jahat. Aku pikir dia akan lebih kuat. Aku akan menekan 20.000 senjing, dan orang yang menindas prajurit Teran akan menang. Banyak orang mulai bertaruh. Namun, taruhan mereka sangat sederhana. Banyak orang memiliki benda seperti kartu di tangan mereka. Mereka memasukkan jumlah taruhan dan siapa yang ingin mereka pertaruhkan di dalamnya. Mereka akan melunasi tagihan saat mereka pergi dari sini. Kolosseum diatur oleh Tuan Malam yang gelap. Tidak ada yang berani membayar kembali di sini. Taruhan berakhir dan perang dimulai. Pria hebat dari ras manusia bertarung sengit dengan binatang buas itu. Keduanya adalah 9 pencapaian teratas dari Tuhan yang benar. Namun, begitu dia bergerak, pria Teran itu berada di atas angin. Pria besar Teran itu menentukan. Dia dapat melihat bahwa dia adalah orang yang telah mengalami banyak pertempuran, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Awalnya, mereka memukuli binatang buas. Aku akan menang, aku akan menang. Mereka yang menindas umat manusia untuk menang sangat gembira, sedangkan mereka yang menang dengan binatang buas menyerang. Membunuh.
Setelah pertempuran sengit dengan binatang buas itu selama puluhan gerakan, lelaki besar Teran itu meraung dan memotong kepala binatang buas itu dengan satu pisau. Pria besar Teran, menang. Seseorang, bersihkan. Di atas platform pertempuran, lelaki tua itu memerintahkan lagi. Tunggu sebentar. Saat itu, seorang pemuda berbaju perak bangkit dari kursinya dan melangkah keluar dari udara. Ini Wan Xing, orang besar dari Teran sudah tamat. Ya, diperkirakan Wan Xing salah lagi. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia akan merasa sangat tidak bahagia. Jika dia tidak bahagia, dia akan membunuh orang. Diam, diam, dia anak iblis. Saat melihat pemuda itu, banyak orang yang tiba-tiba bergumam dan tampak sangat ketakutan. Raja Iblis adalah sejenis nama ibu kota. Di bawah Raja Iblis Malam yang Gelap, ada 9 iblis besar. Masing-masing memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, melampaui Dewa Joseon dan menjadi Raja Dewa setengah langkah. Jika kamu ingin menerobos Raja Dewa, kamu harus memadatkan inti bintang. Hanya ketika inti bintang berhasil mengembun, barulah itu dapat dianggap sebagai Raja Dewa yang sebenarnya. Namun, inti bintang tidak ingin menggumpal untuk menjadi sukses. Dalam proses pemadatan inti bintang, terjadi proses transisi. Dalam proses ini, inti bintang tidak terkondensasi sepenuhnya, tetapi juga merupakan proses dari api ilahi ke inti bintang. Proses ini merupakan proses transisi dari dewa ke dewa raja, yaitu setengah langkah dewa raja. Kekuatan setengah langkah God King tidak sebagus God King yang asli, tetapi juga 9 kali lebih berat dari dewa biasa, yang merupakan bagian besar yang lebih kuat. Ini adalah keberadaan 9 penguasa di bawah penguasa malam yang gelap. Wan Xing adalah putra satu-satunya dari salah satu iblis. Di ibu kota iblis, dia secara alami memainkan peran berjalan menyamping. Tuan Wan. Orang tua di udara memberi hormat pada Wan Xing. Jika kamu ingin aku kehilangan uang, kamu harus mati. Bunuh aku. Minuman dingin Wan Xing, untuk membunuh pria besar itu. Pria besar Teran itu terkejut dan meraung. Dia pecah dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, Wan Xing adalah kultivasi dewa yang sebenarnya. Meski ras manusia itu kuat, masih jauh dari Wan Xing. Oh! Darah terciprat kemana-mana, dan orang hebat dari Teran dibunuh oleh Wan Xing dengan pedang. Setelah memenggal si pembunuh, Wan Xing mendengus dingin dan kembali ke tempat duduknya. Orang tua di udara tidak berani kentut. Kamu tahu, ayah Wan Xing, Wan Demon Lord, sedang duduk di Kolosseum. Siapa yang berani mengatakan bahwa Wan Xing tidak mencari kematian? Terlebih lagi, itu hanya budak iblis. Ada banyak dari mereka. Tidak perlu menyinggung Wan Xing. Seseorang segera membersihkan platform pertempuran. Ya, budak iblis yang akan bertarung selanjutnya adalah budak iblis baru, dan dia masih sangat muda. Ku dengar kekuatannya bagus. Kamu harus melihat taruhannya dengan hati-hati. Di udara, lelaki tua itu membuka mulutnya lagi, dan kemudian dengan lambaian tangannya, gerbang di tepi peron terbuka. Mengaum. Di sebuah gerbang, terdengar raungan binatang buas, dan makhluk besar keluar. Ini adalah lembu raksasa, dengan budidaya 8 kali lipat dari Tuhan yang benar. Di gerbang lain, seorang pemuda melangkah keluar. Wu Zifeng. Melihat sosok ini, Lu Ming terkejut. Sosok ini adalah Wu Zifeng. Setelah beberapa waktu, Wu Zifeng menjadi kuyu. Jelas, selama periode waktu ini, dia tidak kalah tersiksa. Sialan, apakah ini budak iblis? Pikiran Lu Ming begitu kuat sehingga dia ingin turun ke Gunung Mordu ketika dia berpikir bahwa bulan musim gugur sedang bertarung dengan hewan liar untuk ditonton orang lain. Mulailah bertaruh, pemuda ini, budidaya 7 kali lipat dari dewa sejati, binatang buas, dewa sejati 8 kali lipat. Di udara, lelaki tua itu berteriak. 7 dewa sejati vs 8 dewa sejati. Apakah pemuda ini pria yang sombong? Banyak orang membicarakannya dan mulai membahas cara bertaruh. Benar-benar bodoh. Lihat penampilannya. Dia terlihat seperti pria berwajah putih kecil. Dia terlihat seperti pria yang sombong. Aku akan memanfaatkan binatang buas itu. Dengung dingin Wan Xing menekan kemenangan binatang buas itu. Meskipun Wu Zifeng sangat kurus, tetapi masih tidak bisa menutupi ketampanannya, dan Wan Xing terlihat biasa saja, memandang Wu Zifeng, dia tidak bisa iri. Bocah ini, menyedihkan. Banyak orang berpikir sendiri, menggelengkan kepala secara rahasia. Wan Xing mengambil kemenangan dari binatang buas itu. Jika itu adalah kemenangan binatang buas, Wu Zifeng pasti mati di bawah binatang iblis. Jika Wu Zifeng menang dan Wan Xing kehilangan uang, aku khawatir Wu Zifeng tidak akan melepaskan Wan Xing. Bagaimanapun, Wu Zifeng akan mati. Segera, taruhan berakhir dan perang dimulai. Melenguh. Sapi raksasa, dengan raungan, bergegas menuju Wu Zifeng, dengan perawakan besar dan platform yang meraung. Subscribe Penatua.
Banyak orang menyaksikan dengan gugup dan ingin melihat bagaimana Wu Zifeng berurusan dengan binatang buas dengan 8 tingkat dewa sejati. Tepat saat Junyu hendak bergegas ke Wu Zifeng. Wu Zifeng pindah. Tubuhnya berkelebat, dan dia menghindari serangan sapi raksasa itu. Kemudian cahaya pedang memotong angin dari tangannya dan menebas lembu raksasa itu. Cepat, akurat, keras. Oh! Pada lembu raksasa itu, ada luka panjang, menembus tulang, dan darah mengalir. Mengaum. Jeritan sapi raksasa itu juga terinspirasi dari sifat binatang. Tubuh berputar dan bergegas menuju Wu Zifeng lagi. Kedua tanduk lembu itu bersinar dan menyemburkan 2 sinar, setajam pisau ajaib. Namun, di tangan Wu Zifeng, ada semburan cahaya pedang, yang bertabrakan dengan serangan ternak raksasa. Menyentuh. Serangan Junyu diserang oleh Wu Zifeng dan terbang keluar. Wu Zifeng melangkah maju dan memotong dengan pedang. Pedang ini, ke leher lembu. Puff. Itu pedang berdarah. Itu 4 kepala. Dengan 2 gerakan, Wu Zifeng melewati 1 level dan membunuh lembu raksasa itu. Hasil ini diharapkan oleh Lu Ming. Faktanya, dengan kekuatan Wu Zifeng, jika kamu mengerahkan seluruh kekuatan kamu ke dalamnya, aku khawatir dengan 1 gerakan, kamu dapat membunuh ternak raksasa. Sangat kuat. Haha, aku menang. Di tempat kejadian, terjadi banyak keributan, dan banyak orang yang memenangkan pertempuran sangat gembira. Orang yang memenangkan kemenangan binatang buas itu adalah wajahnya yang jelek. Yang paling jelek adalah Wan Xing. Hari ini, suasana hatinya sedang buruk karena keraguannya yang berulang-ulang. Mencari kematian. Wan Xing meraung dari kursinya dan bergegas ke platform pertempuran. Wamongzi, tunggu sebentar. Lelaki tua di udara memanggil dengan tergesa-gesa. Kentut, dia berkata. Wan Xing tidak sabar dan dingin. Tuan Wan, pria ini memiliki bakat yang hebat. Kamu tidak dapat membunuhnya, mungkin berguna untuk menyimpannya. Orang tua itu menasihati. Dengan kekuatan Wu Zifeng dan kultivasi yang baik, itu bisa menjadi pedang mordusan yang tajam. Apa yang tidak bisa dibunuh? Sudah kubilang, aku tidak bisa membunuh orang, sedikit bakat, hitung apa, menyingkir, jangan keluar, bahkan membunuhmu bersama. Wan Xing minuman dingin, bunuh kesempatan dingin. Wajah lelaki tua itu jelek, dan dia mundur tanpa daya. Nak, bawa kamu di jalan. Wan Xing menatap Wu Zifeng dengan mata dingin. Jika kamu berani memindahkanku, jika aku tidak mati, aku akan menghancurkan mordusan di masa depan. Wu Zifeng membuka mulutnya. Memang benar dia diganggu oleh anjing saat harimau itu turun. Dia adalah putra yang baik dari keluarga Wu. Dia memiliki nafas di hatinya. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu sekarang. Wan Xing minum sangat banyak sehingga dia akan membunuh Wu Zi. Tapi saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di depan Wan Xing, menghalangi dia. Sosok ini, tentu saja, adalah Lu Ming. Dia ingin menunggu untuk melihat bulan musim gugur dan bulan linglong, dan kemudian, tetapi saat ini, dia harus melakukannya. Nak, siapa kamu? Keluar dari sini. Wan Xing tiba-tiba melihat seseorang yang berani menghalangi di depannya, tiba-tiba marah. Pergilah. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Apa? Wan Xing tertegun dan kemudian marah. Di Kolosseum ini, seseorang berani memintanya pergi dan mati. Ini seperti mencari kematian. Bajingan, kamu telah membunuhmu. Wan Xing meraung dan membunuh Lu Ming dengan 1 tangan. Namun, Lu Ming melambaikan tangannya. Bang! Suara jernih menyebar ke seluruh aula. Wan Xing, di tangan Lu Ming, rentan terhadap pukulan, Lu Ming dengan mudah mengalahkan serangan itu, sebuah tamparan di wajahnya. Wan Xing memutar 81 lingkaran di udara. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Dia menatap Lu Ming dengan wajah bingung. Setelah setengah suara, dia bereaksi. Bajingan anjing, kamu berani memukulku, aku ingin kamu lebih buruk daripada mati, seseorang, beri aku penghapusan bocah ini. Wan Xing berteriak. Sua. Tiba-tiba, dari segala arah Kolosseum, sederet sosok terbang keluar. Sosok-sosok ini, pria dan wanita, mengenakan baju besi satu persatu, mengelilingi Lu Ming dan Lu Ming. Nak, kamu bahkan berani bertarung. Kupikir kamu lelah hidup, berlututlah dan tahan dirimu. Seorang pria besar melangkah maju dengan 1 tangan ke arah kipas Lu Ming. Pria ini memiliki kultivasi 4 kali lipat dari surga dan Tuhan. Dia berpikir bahwa dia lebih dari cukup untuk memenangkan Lu Ming. Kakak Wu, bagaimana dengan bulan musim gugur dan gadis bulan? Di mana itu? Apakah ada yang salah? Saat ini, Lu Ming sedang berkomunikasi dengan Wu Zifeng dengan cepat. Mereka baik-baik saja, mereka ditahan di Kolosseum ini. Selama kita membuka arena, kita bisa menyelamatkan mereka.
Wu Zifeng dengan cepat berkhotbah kepada Luming. Bagus. Mata Luming berkilat, dan matanya meledak dengan pembunuhan dingin. Kamu tidak boleh hidup dan bunuh diri jika kamu melakukan kejahatan pada dirimu sendiri. Luming minum dan meledak. Seekor naga bercakar 9 muncul dan bergegas ke pria besar itu. Dewa 4 pria besar yang berat itu, bahkan tidak mengeluarkan jeritan, tubuhnya meledak, jiwanya keluar. Yang lainnya tercengang. Jika kamu berani membunuh Iblis Due, kamu berani bertarung bersama. Setidaknya puluhan penjaga sihir meraung pada saat bersamaan. Kekuatan sihir dari berbagai warna melonjak dengan liar dan menyerang Luming. Penjaga Mordor adalah penjaga kota, yang jauh lebih baik daripada jenderal kota. Di antara iblis, yang terburuk adalah Dewa Rangkap 3. Lusinan penjaga sihir dengan lebih dari 3 dewa menembak bersama, dan situasinya berubah warna. Hari ini, aku akan membersihkan Kolosseum. Luming meraung dan menampilkan formula ajaib dari metode naga. 6-9 naga bercakar meraung, masing-masing sepanjang 10.000 meter, dan membunuh semua orang. Meskipun penjaga sihir ini kuat, mereka jauh berbeda dengan Luming. Naga 9 cakar menyerangnya dengan sumo, dan semua serangan padanya langsung runtuh. 9 cakar naga terus melangkah keluar dan cakar tajam terus melangkah keluar. Teriakan terus berdering. Setiap detik, seorang penjaga sihir dicabik oleh 9 cakar naga dan jatuh di tempat. Saat ini, penonton di tribun sekitar Kolosseum tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan seseorang berani membuat masalah di sini, dan bahkan membunuh banyak penjaga jahat. Ini adalah hal yang besar. Aku khawatir akan ada kerusuhan di seluruh kota. Tapi Wan Xing sendiri ketakutan, pucat dan gemetar. Setiap Mordway di sini lebih baik darinya, tapi dia telah dibunuh satu persatu. Wan Childe, mundur. Orang tua yang memimpin Kolosseum sebelumnya, dengan Wan Xing, dengan cepat mundur ke tribun di satu sisi. Jika kamu berani membuat masalah di sini, kamu akan mati. Mordway, keluar dan bunuh penjajah. Seluruh Kolosseum terkejut. Di sekeliling medan pertempuran, gerbang terbuka, dan serangkaian sosok, nafas yang kuat, bangkit darinya. Modus. Semuanya adalah penjaga sihir, lebih dari 500. Di antara mereka, nafas beberapa orang sangat kuat, yang lebih dari keberadaan Dewa 7. Pasukan Mordway yang menjaga Kolosseum telah tiba. Ini adalah kekuatan yang mengerikan. Tidak ada yang bisa dikalahkan di Mordusan. Subscribe Penatua. Bagus sekali, berani membunuh Iblis Due di Kolosseum. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin melayang di atas Kolosseum. Kemudian, lampu perak menyala. Seorang pria parubaya berjubah perak muncul di udara. Ayah. Melihat pria parubaya berjubah perak, Wan Xing sangat gembira. Pria parubaya ini adalah salah satu dari 9 iblis di ibu kota. Ayah Wan Xing, jahat. Ayah, cepat, bunuh bocah ini. Tidak, aku ingin bocah ini lebih buruk daripada mati. Wan Xing meraung. Jangan khawatir, di tanganku, tidak mudah baginya untuk ingin mati. Ayo singkirkan prestasinya dulu. Suara semua kejahatan dan dingin. Tuhan, bocah ini, berikan padaku. Seorang pria besar dengan baju besi meminta bantuan. Pergi. Semua kejahatan mengangguk. Pria berbaju besi ini memiliki kultivasi 9 dewa. Dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Luming, yang merupakan Dewa Rangkap 3. Ledakan. Seorang pria dengan baju besi melangkah keluar dalam satu langkah, dan embusan amarah pecah, seperti gunung. Nak, patahkan lengan kananmu dulu. Tombak muncul di tangan pria lapis baja itu, yang sangat tajam. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok pria berpakaian besi itu bergegas menuju Luming, dan tombak itu memotong ke tangan kanan Luming. Meski bertubuh besar, kecepatannya luar biasa. Apakah Tuhan 9 berat? Luming berbisik, langsung memicu formula kata perang, 4 kali kekuatan tempur. Dipicu oleh 4 kali kekuatan tempur Luming melonjak, dan tinjunya terus berayun. Mengaum. Suara nyanyian naga bergema di langit, dan 6-9 naga bercakar bertarung bersama untuk membunuh pria lapis baja itu. Pecahkan untukku. Pria lapis baja itu minum dengan dingin, dan tombaknya bergetar. Dalam sekejap, dia membuat lusinan gerakan untuk menyerang dan membunuh 6 naga bercakar 9. Ledakan, ledakan. Tombak itu membombardir cakar 9 naga bercakar, dan meledak menjadi cahaya cemerlang. Namun, hasilnya tidak seperti yang diperkirakan oleh pria berbaju besi itu. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan 9 naga bercakar sekaligus, tetapi kenyataannya, tubuhnya sangat mati rasa sehingga dia hampir mundur. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan ini bisa begitu kuat? Pria berpakaian besi itu terkejut. Mengaum. Saat ini, terdengar lagi suara nyanyian naga.
Ternyata Luming mendorong Formula Dragon Dharma secara ekstrim, dan Formula Dragon Dharma menerobos lagi, dan bisa memadatkan 7 bentuk Dragon Dharma sekaligus. Menteri Dharma Naga ketujuh, dan kemudian membunuh pria lapis baja, yang tidak bisa melawan dan dikalahkan sekaligus. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming menampilkan rantai es. Rantai es ke-9 dengan kekuatan terkuat terbang keluar, melilit pria berbaju besi di sekitar tuannya. Dengan rasa dingin yang mengejutkan, lapisan es armor muncul di tubuh pria berbaju besi itu. Sua. Begitu Luming bergegas keluar, telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotongnya. Tangan kanan seorang pria berpakaian besi dipotong. Pria berbaju besi itu ingin memotong tangan kanan Luming, tetapi hanya setelah beberapa gerakan, tangan kanannya sendiri dipotong oleh Luming. Di tempat kejadian, yang lain sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Luming hanyalah kultivasi 3 dewa, tetapi beberapa gerakan mengalahkan keberadaan Dewa 9. Ini luar biasa. Wan Xing bahkan lebih ketakutan dan pucat. Dan semua kejahatan, mata juga menunjukkan warna keterkejutan. Iblis, tolong. Saat ini, pria lapis baja itu ketakutan dan meminta bantuan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus siap dibunuh olehku. Luming tidak peduli dengan kata-katanya. Dengan kekuatan sihir di tangannya, dia memadatkan pedang perang. Bocah, apakah kamu berani? Semua jenis minuman jahat. Konyol. Luming mencibir dan memotong pedang untuk membunuh pria berbaju besi itu. Keberadaan Dewa 9, di Gunung Ajaib, adalah yang terkuat, jadi terbunuh. Mencari kematian. Semua kejahatan dan kemarahan mengeluarkan nafas yang keras dari tubuh. Ledakan. Semua tubuh jahat, dipenuhi dengan kecemerlangan perak cerah, tekanan yang mengerikan, menyebar ke segala arah. Nafas semua kejahatan lebih kuat dari pria berbaju besi sebelumnya. Ini adalah nafas raja setengah langkah. Ini sangat kuat dan menakjubkan. Nak, aku akan menghancurkanmu, tangan cakar perak. Semua kejahatan marah, dan seluruh orang berubah menjadi perak. Cakarnya, seperti logam, mencengkeram Luming. Kekuatannya menderu, tapi belum. Luming, yang tertindas oleh kekuatan, mengalami kesulitan bernapas. Mata Luming juga merupakan kondensasi. Setengah langkah Dewa Raja benar-benar jauh lebih kuat daripada surga dan alam dewa. Formula sihir kuno. Tanpa ragu, Luming menampilkan formula ketuhanan kuno, dan mengerahkannya dengan seluruh kekuatannya, langsung mengubahnya menjadi Dewa kuno Qingjia. Hancurkan kehampaan. Sebagai Dewa kuno Qingjia, Luming menembakkan tombak dan menusuknya. Ledakan. Tenda tombak yang cerah, dan cakar perak dari semua kejahatan, bertabrakan, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Pada saat yang sama, tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan, tersebar, terbang ke segala arah. Tidak, ayo pergi. Ayo pergi. Di tribun sekitar, banyak orang yang terkejut dan melarikan diri. Namun, ketika kekuatannya turun, banyak orang berteriak dan terbunuh oleh kekuatan itu. Ledakan, ledakan. Dudukan Koloseum terus bergemuruh, dan lubang-lubang besar diledakkan, dan retakan muncul di tanah. Melalui lubang dan retakan ini, kamu dapat melihat ruang bawah tanah Koloseum, yang merupakan ruang bawah tanah yang sangat besar. Di bawahnya, itu telah sepenuhnya dikembangkan, membentuk ruang rahasia besar, tempat hewan liar dan budak iblis yang tak terhitung jumlahnya ditahan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya, penerbangan yang tersebar, banyak yang menuju ketinggian, pot kekacauan. Tinggi di langit, Luming dan semua kejahatan masih menemui jalan buntu. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu kemudian membuat beberapa gerakan lagi satu sama lain. Pada akhirnya, Luming berada di atas angin dan menghancurkan cakar perak dari semua kejahatan dalam satu gerakan. Semua tubuh kejahatan terkejut dan terbang keluar. Luming tidak mengejarnya, sebaliknya, dia berbalik dan bergegas ke tanah. Ledakan. Luming mengeluarkan tombak dan membombardirnya ke tanah. Tanah mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan dan terus-menerus runtuh. Ruang bawah tanah yang luas benar-benar terbuka. Beberapa ruangan rusak dan beberapa hewan liar keluar. Mengaum, mengaum. Banyak hewan liar, berukuran besar, meraung ke langit, melepaskan belenggu mereka dan terbang ke udara. Mempersiapkan. Semua kejahatan meraung, lebih dari 500 iblis due membuat barisan besar di langit. Pengoperasian arai mengilhami cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh hewan-hewan liar itu. Banyak hewan liar ditembus oleh cahaya ilahi dan jatuh di tempat. Kakao, di mana Qiuyue? Bawa aku ke sana. Luming berkomunikasi dengan Wu Zifeng. Ikut denganku. Wu Zifeng memanggil dan bergegas ke celah di tanah. Luming mengikutinya dan terbang ke ruang bawah tanah. Awalnya, ruang bawah tanah Koloseum dijaga oleh banyak iblis, tetapi sekarang semua penjaga Mordor di Koloseum telah keluar, dan tidak ada halangan di ruang bawah tanah.
Ruang bawah tanah, sangat besar, terbagi menjadi 7 lantai. Menurut Wu Zifeng, mereka ditahan di lantai 5. Kedua pria itu telah menuju ke lantai 5, tetapi di mana Luming lewat, dia akan menembak melalui ruang rahasia itu dan melepaskan binatang buas dan iblis di dalamnya. Subscribe Penatua. Hahaha, aku bebas. Aku akan membunuh bajingan di Mordor. Banyak budak iblis meraung, mata mereka ganas, dan pembunuhan mereka dingin. Beberapa budak jahat di sini, beberapa di antaranya pelaku kesalahan di Mordusan, dikirim ke sini untuk menjadi iblis. Namun, lebih banyak dari mereka yang ditangkap secara diam-diam dari luar oleh Mordusan. Secara alami, para budak ini membenci Mordusan. Mengaum. Banyak hewan liar meraung, dan tubuh besar mereka berlari keluar. Ada juga banyak iblis yang bergegas ke ruang rahasia lain dan melepaskan lebih banyak iblis dan hewan liar. Di belakang, Luming tidak perlu memulai. Ruang rahasia di ruang bawah tanah terus-menerus dibuka, dan terus-menerus ada iblis dan binatang buas yang keluar untuk membunuh di luar. Namun, Master Iblis dan lebih dari 500 penjaga iblis terlalu kuat. Mereka membentuk barisan besar dan meledakkan semua jenis cahaya ilahi. Sejumlah besar budak iblis dan hewan liar terbunuh. Namun, ada terlalu banyak iblis dan binatang buas, beberapa di antaranya sangat kuat, dan orang jahat mulai mendapat tekanan. Cepat, sinyal, tolong. Semua raungan jahat. Segera, seseorang mengirimkan sinyal, kolom cahaya naik dari langit, seluruh ibu kota sihir dapat dilihat. Sesuatu terjadi pada Kolosseum. Itu sinyal penyelamatan. Bersiaplah untuk beraksi. Tiba-tiba, kota Mordor dikejutkan, satu demi satu penjaga iblis, bersiap untuk pergi. Modus, kumpulkan. Dari rumah tuan kota, dari dua sosok, seorang pria parubaya, seorang lelaki tua, dua orang, keduanya menyebarkan bau teror. Kedua orang ini adalah keberadaan negara bagian Ban Busenwang, dua lainnya dari 9 iblis besar di ibu kota. Sua, sua, sua. Di depan 2000 iblis, ada dua penjaga sihir di depan mereka. Kamu, pergi bersama kami untuk mendukung Kolosseum dan bunuh semua musuh yang datang ke sini. Raja Iblis berbicara dengan suara keras. Membunuh. Semua iblis berteriak. Kemudian dua iblis, dengan sekitar 2000 iblis, membunuh Kolosseum. Tampaknya beberapa orang tidak bisa tidak memulai lebih dulu. Tidak jauh dari sana, sesosok-sosok muncul, sesosok muda muncul. Sosok ini adalah Sumu. Haha, hanya saja kita telah menarik banyak penjaga sihir. Lalu kita bisa mulai melakukannya. Di arah lain juga ada sosok, tapi itu Peilin. Lebih baik menunggu perang di sana, agar iblis-iblis ini tidak kembali lagi. Di sisi lain, ada dua sosok, tapi darah penyihir, dan wanita dengan ular di lengannya. Apa yang dia katakan barusan adalah darah penyihir. Ya, sebaiknya aku menunggu. Kali ini, aku harus mendapatkan token iblis. Palin berbisik, matanya berbinar karena pembunuhan. Di gedung-gedung terdekat, angka-angka itu muncul. Selain darah penyihir, Peilin dan lainnya, ada Tian Jiao lainnya. Orang-orang ini tampaknya memiliki tujuan yang sama, dan mereka menunggu dengan tenang. Kolosseum, Luming dan Wu Zifeng, tiba di lantai 5 dengan sangat lancar. Di pertengahan bulan, aku melihat Linglong di musim gugur. Wajah mereka kuyu. Mordusan, saat kamu mati. Lihat wajah kuyu bulan musim gugur, Luming, mata berbinar dengan pembunuhan yang luar biasa. Puan muda. Luming. Bulan musim gugur dan bulan Linglong, setelah melihat Luming, juga sangat bahagia. Bulan musim gugur, kamu baik-baik saja. Tanya Luming. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Tuan muda. Qiu Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Luming menghela nafas lega. Melihat Qiu Yue dan Yue Linglong baik-baik saja, dia merasa lega. Ayo pergi, ayo buru-buru keluar. Luming Dao, dan kemudian beberapa orang, menuju keluar. Di luar, itu berantakan. Budak iblis dan hewan liar bergegas untuk membunuh, dan dua jahat dan iblis menyiapkan barisan besar untuk membunuh budak iblis dan hewan liar. Arena kolosal penuh dengan darah, seperti neraka di bumi. Anak laki-laki itu, dia ingin pergi untuk menyelamatkan orang. Wan Xing bersembunyi di balik kejahatan dan menatapnya. Begitu Luming dan Qiu Yue keluar, mereka ditemukan oleh Wan Xing. Namun, benar juga bahwa Luming berada dalam kondisi dewa kuno, jadi sulit untuk tidak mengganggu. Jangan biarkan bocah itu pergi, bunuh dia. Semua kejahatan meraung dan mengarahkan para penjaga sihir. Tiba-tiba, cahaya mengerikan melintas ke arah Luming. Bersembunyi di belakangku. Luming minum dan melindungi Qiu Yue dan yang lainnya di belakangnya. Dia mengacungkan tombak panjang dan menyapu lampu itu. Boom, ledakan, ledakan. Dia dibombardir oleh serangkaian lampu. Pergi. Luming memontrol kekuatan sihir,
Kekuatan ilahi meliputi 3 orang Qiuyue. Bersama mereka, mereka akan bergegas ke arah lain. Dia berencana untuk pergi dari sini dulu, lalu menghitung akun dengan gunung ajaib. Jika kamu ingin pergi, hentikan dia. Jangan khawatir tentang budak jahat. Anak laki-laki ini adalah penyebab utamanya. Kamu harus membunuhnya. Semua raungan jahat. Kemudian, susunan yang terdiri dari semua kejahatan dan Mordway berbalik arah dan meledakkan sebagian besar cahaya ilahi ke arah Luming. Jalan Luming diblokir. Pergi-pergi. Dengan cara ini, banyak budak iblis dan hewan liar, tanpa halangan apapun, bergegas keluar dari pengepungan dan terbang di atas arena. Mau pergi, tinggalkan semuanya untukku. Pada saat ini, suara dingin terdengar, di langit, tiba-tiba muncul cahaya pisau berdarah. Setidaknya puluhan budak iblis terbunuh oleh pedang. Hei, hei, hei. Seringnya tajam terdengar, tinggi di udara, tiba-tiba muncul sepasang cakar hantu ganda, genggaman dan ke bawah, dan puluhan budak iblis terbunuh. Kemudian, 2 sosok muncul di langit, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Iblis, iblis. Brengsek. Banyak iblis meraung ngeri. Mordusan, 2 iblis lainnya ada di sini. Pada saat yang sama, bagian belakang, aliran cahaya menuju sisi ini, para penjaga sihir lainnya, akan datang. Cepat keluar bersama, atau kita semua akan mati saat penjaga iblis datang. Seorang budak iblis meraung. Bunuh bersama. Pergi. Banyak budak iblis, serta hewan liar, bergegas ke langit bersama. Mencari kematian. Kedua iblis itu minum dingin pada saat yang sama, dan bergandengan tangan. Cahaya pedang berdarah dan cakar Black Ghost Furnace muncul kembali kehampaan. Kultivasi Raja Iblis terlalu kuat, benar-benar menghancurkan hewan liar dan budak iblis ini. Suara jeritan pecah menjadi satu, dan sejumlah besar mayat iblis dan binatang buas jatuh ke bumi. Setelah beberapa saat, bagian belakang penjaga sihir tiba, situasinya bahkan lebih sepihak, direduksi menjadi pembantaian. Di sisi lain, jalan Luming juga terhalang. Keluar dari sini. Luming meraung, senjata panjang menjadi ratusan meter, terus-menerus tersapu, cahaya ajaib diterbangkan. Namun, semua kejahatan, bersama dengan 500 iblis Due, membentuk barisan besar, yang kekuatannya sangat menakjubkan. Luming terus-menerus terpengaruh, tetapi dia masih terseret oleh kematian. Subscribe Penatua. Hancurkan dunia, ledakkan bintang-bintang. Melihat iblis lain dan iblis Due datang, Luming juga sedikit cemas dan menunjukkan jurus terkuatnya. Tubuh Luming, meledak dari tombak yang cerah, tenda senjata besar yang tak tertandingi, seperti Optimus Prime. Bintang yang meledak, berkultivasi ke level tertinggi, dikatakan mampu meledakkan planet ini. Dengan langkah ini, kekuatan tak terbatas Luming mengalir ke tangannya tanpa uang. Kekuatan dalam tubuh Luming dan kekuatan 10 api suci dikuras sekaligus. Langkah ini benar-benar menguras tenaga. Untungnya, Luming memiliki rumus untuk mengukur kata. Di tubuh Luming, kekuatan sihir menjadi kuat kembali dan tetap pada puncaknya. Segera setelah langkah ini dilakukan, wajah orang jahat itu berubah drastis, dan dia merasakan krisis yang fatal. Cepat, kumpulkan kekuatan. Semua raungan jahat. Bersenandung. Masing-masing penjaga sihir memancarkan cahaya cemerlang. Mereka membentuk susunan besar. Tampaknya ada benang sutera tak terlihat di antara mereka, yang menghubungkan mereka. Namun, kekuatan mereka dapat dihubungkan satu sama lain. Ledakan. Cahaya ilahi yang besar terbentuk, yang berhembus ke arah Luming, dan membombardir dengan gerakan bintang yang meledak. Seluruh koloseum berguncang hebat, dan energi tak berujung menghantam kursi, dudukan, dan dinding di sekitar koloseum. Rausi koloseum dijaga oleh barisan, tapi tidak bisa menahannya. Saat berikutnya, seluruh koloseum runtuh menjadi reruntuhan. Beberapa yang dekat dengan budak iblis dan hewan liar, bahkan tidak berteriak, terkoyak oleh kekuatan yang meluap dan jatuh di tempat. Rusak. Luming berteriak, memegang tombak di kedua tangan, dan kekuatan sihirnya mengalir ke tombak panjang di tangannya. Cahaya tombak menjadi lebih menyilaukan. Ketika kecemerlangan mencapai tingkat tertentu, itu meledak. Tombak terbelah, mengeluarkan energi yang mengerikan, langsung mengalahkan cahaya ajaib dari barisan penjaga sihir. Ledakan. Aliran energi mengerikan mengalir ke formasi penjaga sihir. Teriakan terus-menerus dikeluarkan, beberapa kultivasi penjaga sihir yang lemah, tubuh muncul serangkaian retakan, dan kemudian terbelah. Tiba-tiba, setidaknya puluhan Mordor terbunuh. Seluruh barisan penjaga sihir mundur lebih dari 1000 meter. Kekuatan semacam ini. Semua orang jahat ketakutan, kekuatan langkah Luming benar-benar mengerikan. Jika dia menghadapi langkah ini sendirian, dia akan terluka parah jika dia tidak mati.
Di sisi lain, dua iblis lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Bocah itu jahat. Aku akan membawa orang untuk mendukung semua kejahatan. Salah satu Raja Iblis tua berkata, dengan ribuan iblis Due, bergegas ke Raja Iblis. Mempersiapkan. Raja Iblis dalam bentuk lelaki tua itu memberi perintah. Tiba-tiba, ribuan penjaga iblis membentuk barisan baru. Kekuatan sihir melonjak, dan cahaya ilahi meraung ke arah Luming. Untungnya, Luming penuh energi. Saat tombaknya berputar, dia melakukan pukulan yang mengerikan dan bertabrakan dengan cahaya. Tubuhnya terguncang mundur 100 meter. Bunuh anak ini. Semua raungan jahat, pada saat ini, dia tidak lagi ingin menangkap Luming hidup-hidup, hanya ingin membunuh Luming. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan sehingga dia ketakutan. Dua iblis dan dua penjaga sihir menyerang Luming terus-menerus. Kekuatan sihir, rantai es, 9 armor emas merah, dan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Di tubuh Luming, cahaya menyala, dan semua keterampilan sihir dan seni rahasia ditampilkan untuk bertarung satu sama lain. Dikombinasikan dengan kekuatan yang kuat dari Dewa Kuno itu sendiri, serta pertahanan yang mengerikan, Sheng Sheng menahan serangan dari pihak lain. Bocah ini hanyalah Dewa Tiga. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dan bagaimana dengan kekuatannya? Sepertinya itu tidak bisa digunakan. Semua kejahatan, dan orang tua seperti Raja Iblis, dan bahkan banyak penjaga sihir, sulit untuk ditenangkan, terkejut. Jika orang lain bertarung seperti ini, Divine Power akan berhenti. Namun, setiap gerakan Luming dapat mempertahankan puncak dan memainkan kekuatan terkuat. Gua Naga, jangan pedulikan para budak jahat itu, datang dan bunuh bocah ini. Semua raungan jahat, tentu saja, dia adalah Raja Iblis yang terlihat seperti pria parubaya. Bagus. Mata Gua Naga, lepaskan para budak iblis itu, dengan ribuan iblis Due yang tersisa, menyerbu mereka yang jahat. Atur arai bersama dan bentuk arai besar. Jalan Gua Naga. Tiba-tiba, semua kejahatan, Gua Naga dan 3 Master Iblis besar lainnya, dengan 2.500 atau lebih Due ajaib, tubuh berkedip, fusi bersama, membentuk susunan penjaga sihir yang lebih besar. Dengan cara ini, kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Wah! Kolom cahaya, besar dan tak terbatas, meraung ke arah daratan. Saat dia mundur, dia merasakan kekuatan senjata Lu. 3 iblis utama, 2.500 Due ajaib, terlalu kuat untuk membentuk barisan besar, yang telah sepenuhnya melampaui Luming. Bunuh bajingan ini. Di satu sisi, Wan Xing meraung, bersemangat. Dia sangat iri dengan bakat Luming sehingga dia ingin membunuhnya. Membunuh. Formasi berjalan lagi, dan Luming dipukul mundur. Dan sekarang, di luar rumah Tuan Kota. Sepertinya kita sudah menyerahkannya di sana. Ayo kita lakukan juga. Darah penyihir membuka mulutnya. Lakukan. Peilin sangat lugas. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh rumah Tuan Kota. Mencacah. Peilin banyak minum dan menebangnya. Cahaya pedang besar, yang sepanjang 10.000 li, menyelimuti seluruh rumah Tuan Kota. Dia ingin membagi seluruh rumah Tuan Kota menjadi 2. Tetapi pada saat ini, di rumah Tuan Kota, sebuah tongkat besar terangkat dari langit dan membombardir cahaya pedang. Cahaya pedang sepanjang 10.000 li dihancurkan oleh satu pukulan. Aku tahu kalian tidak baik hati. Suara yang kuat terdengar, dan kemudian, sosok kekar bergegas keluar dari rumah Tuan Kota dan berdiri di udara. Ini adalah manusia kera, setinggi 5 meter, ditutupi rambut hitam, memegang sebatang besi gelap di tangannya, dan tubuhnya memancarkan nafas yang luar biasa. Ini adalah nafas kerajaan setengah langkah. Kamu adalah salah satu dari 9 iblis. Peilin berkata dengan dingin. Tidak buruk. Manusia kera. Tepat pada waktunya, bunuh kamu, aku bisa menyelesaikan tugas. Mata Peilin dipenuhi dengan pembunuhan, dan kekuatannya bekerja. Dia melangkah keluar dan membunuh manusia kera. Cahaya mengerikan dari pisau itu sepertinya mampu menciptakan dunia baru. Aku ingin melihat seberapa kuat kejeniusan yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi itu. Manusia kera itu mengayunkan sebatang besi dan membunuh Peilin. Kedua pria itu bertemu dengan keras dan saling bertarung terus-menerus. Untuk sementara waktu, tidak ada pemenang atau pecundang. Peilin, bagaimanapun, telah tertinggal. Meskipun Peilin adalah putra dewa, kultivasinya hanya 8 tingkat surga dan dewa, yang sedikit dikalahkan. Tapi tidak mudah bagi pihak lain untuk menang. Membunuh. Saat ini, Wu Sue, Sumu dan yang lainnya bergegas keluar dan membunuh rumah Tuan Kota. Subscribe Penatua. Wu Sue, Sumu dan yang lainnya juga membunuh rumah Tuan Kota. Namun, nafas yang kuat pecah di rumah Tuan Kota. Ledakan. Satu demi satu sosok bergegas keluar dan menghajar darah penyihir dan yang lainnya keluar.
Raja Iblis. Mata darah sihir menggumpal, lihat sosok di depan. Selain manusia keras sebelumnya, total ada 6 sosok. Nafasnya sangat kental, dan kekuatan sihirnya seperti gunung berapi. Keenam orang ini, semuanya adalah keberadaan Bandu Senwang, dan mereka juga 6 dari 9 iblis lainnya. Tambahkan 3 iblis di Koloseum dan 9 di ibu kota. Ini dia. Kamu Tianjiao asing, yang datang ke ibu kota iblis, benar-benar tidak baik hati. Salah satu iblis berkata dengan dingin. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Darah sihir cara suram. Terlambat, hehe, kalian ingin liar di ibu kota. Hari ini, kalian semua akan tinggal. Mulut dingin Raja Iblis, penuh pembunuhan dingin. Begitu suara itu jatuh, rumah tuan kota, bergegas keluar dari barisan sosok. Semuanya adalah Mandarin dalam baju besi, hampir 5.000. Kota Mordor diketahui memiliki 8.000 penjaga iblis. Hampir semuanya telah menyingkirkan Koloseum. Keenam iblis, hampir 5.000 dari mereka, berkumpul bersama, dan napas mereka benar-benar mengerikan. Seperti gelombang laut, gelombang demi gelombang melonjak menuju darah penyihir dan yang lainnya, yang tidak bisa tidak mundur. Jelas, rumah ibu kota sihir tuan kota telah disiapkan sejak lama. Semuanya ada di sini, bagus. Pada saat ini, dalam kehampaan, tiba-tiba terdengar suara dingin, dan kemudian, cahaya pedang, tiba-tiba jatuh dari langit, membunuh kerumunan Mordway. Cahaya pedang ini, cepat ke titik yang mencengangkan, melesat pergi. Tidak, mundur. Iblis meraung peringatan. Tapi sudah larut. Puff, puff, puff. Dengan darah dan cahaya pedang, setidaknya ratusan iblis Due terbunuh, tubuh mereka terbagi menjadi 2 bagian, dan jiwa mereka dihancurkan oleh roh pedang yang mengerikan. Saat berikutnya, tinggi di langit, muncul seorang pemuda berbaju hitam, berdiri dengan pedang. Ini adalah 9 tingkat surga dan Tuhan. Seru Raja Iblis, wajahnya berat. Jelas, pemuda berjubah hitam itu bukanlah Dewa Jiuchong biasa, melainkan Dewa Jiuchong yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Pada awalnya, perang sihir, karakter seperti itu, tidak muncul sama sekali. Hahaha, token Raja Iblis, aku akan mengambilnya. Pada saat ini, tidak jauh dari sebuah bangunan, tawa, dan kemudian kilatan emas, sosok besar muncul di langit, ditutupi dengan cahaya kemasan. Dia juga seorang pemuda, dan kultivasinya mencapai tingkat ke-9 surga dan Tuhan. Token iblis, ini milikku. Suara rendah terdengar, arah lain, ada juga seorang pemuda, melangkah ke udara. Nafas yang dipancarkan orang ini, juga beratnya Dewa 9. Wajah ke-6 iblis itu berubah menjadi jelek. Aku tidak menyangka begitu banyak Tianjiao yang mengerikan memasuki ibu kota. Namun, selama perang, Tianjiao ini tidak muncul, yang membuat mereka meremehkan kekuatan Tianjiao asing. Namun, Wu Sui dan yang lainnya tetap tenang. Jelas bahwa kesombongan ada selama beberapa hari. Kapan? Peilin dan manusia kera masih berperang, tapi Peilin kehilangan tempat. Lakukan, nanti akan berubah. Begitu suaranya jatuh, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan membunuh rumah tuan kota. Mempersiapkan. Seorang Raja Iblis meraung dan memanggil iblis untuk mengadakan pertempuran besar. Tapi saat ini, rumah tuan kota, tiba-tiba dipenuhi aliran kabut gelap. Kabut, tiba-tiba 5.000 iblis menjaga, ada 6 Raja Iblis utama, semuanya diselimuti. Beberapa penjaga sihir memegangi kepala mereka dan berteriak dengan getir. Setelah beberapa saat, beberapa dari mereka langsung jatuh ke tanah tanpa bernafas. Bahkan jika beberapa dari mereka berkultivasi tinggi, wajah mereka menunjukkan warna yang menyakitkan. Kabut ini bisa melukai jiwa. Keluar dari sini. Raja Iblis mengaum, tubuhnya meledak, dan dia ingin pergi dari sini. Tinggalkan untukku. Suara ketidakpedulian terdengar, dan pemuda berbaju hitam dengan pedang panjang membunuh Raja Iblis. Raja Iblis meraung dan keluar untuk menyerang dan melawan. Tapi setelah kilatan cahaya pedang, Raja Iblis mundur. Ada luka yang dalam di tubuhnya, dan darah mengalir. Di mata Raja Iblis, ada ekspresi terkejut. Meskipun dia adalah raja setengah langkah, dia bukan tandingan pemuda berjubah hitam, terutama saat dia masih dalam kabut dan jiwanya terluka. Bunuh. Pria muda berbaju hitam itu minum dengan dingin dan melancarkan serangkaian serangan. Dia tampaknya tidak takut pada kabut. Kakak bela diri, bunuh. Darah penyihir mengalir dengan gembira dan membunuhnya. Pada saat yang sama, pemuda lainnya, semuanya, bergegas ke Mordor. Para pemuda ini jelas siap menghadapi kabut. Mereka tidak takut pada kabut, dan kekuatan tempur mereka dapat dipertahankan di puncak. Namun, para penjaga sihir terluka oleh kabut dan kekuatan mereka sangat berkurang. Mereka sama sekali bukan saingan.
Segera setelah kedua belah pihak bertarung, sejumlah besar Modway terbunuh, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ribuan dari mereka jatuh. Ah! Raungan marah datang dari Tuan Manusia Kera. Pada saat ini, di belakang Raja Iblis Manusia Kera, seorang pemuda gelembung darah muncul. Cakar pemuda gelembung darah mencengkeram jantung Raja Iblis Manusia Kera, dan kemudian meremasnya dengan keras. Kekuatan mengerikan pecah dari tubuh Raja Iblis Manusia Kera. Raja Iblis Manusia Kera menjerit dan terbunuh di sini. Kakak bela diri. Darah penyihir dan wanita dengan ular melilit lengannya sangat senang melihat pemuda gelembung darah itu. Pria muda dengan lepul darah ini juga Dewa 9. Dia baru saja melepaskan kabut. Membunuh pemuda gelembung darah, dan membunuh Raja Iblis lainnya. Puff. Segera setelah itu, iblis lain terbunuh dan mati di tangan pemuda yang diselimuti emas. Dalam sekejap, hanya ada 4 dari mereka. Saat ini, kabut penuh, dan di sisi Mordway, orang terbunuh setiap saat. Ayo, bicaralah dengan iblis. Panggil iblis keluar. Beberapa Raja Iblis meraung, satu demi satu ke suara iblis malam yang gelap. Dengan kekuatannya, mereka tidak bisa lagi menahan arogansi dunia luar. Jika mereka terus seperti ini, mereka semua akan mati. Namun, setelah mereka menyebarkan pesan tersebut, mereka menjadi bisu dan tidak muncul. Apa yang sedang terjadi? Brengsek. Beberapa iblis meraung. Bawa kamu di jalan. Pemuda gelembung darah mencibir. Sekarang, ada 4 yang tersisa. Tianjiao eksternal juga memiliki 4 dewa dan 9 eksistensi berat, 1 orang hanya 1. Awalnya, kekuatan iblis ini tidak sekuat 9 dewa berat, dan mereka bahkan lebih lemah di bawah pengaruh kabut. Mereka sama sekali bukan saingan. Bahkan kematian tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Mati bersama. 4 iblis yang tersisa, semuanya mencoba yang terbaik untuk membakar kekuatan sihir mereka dan bertarung sengit dengan keempat Tianjiao. Bab 2965. Di sisi rumah Tuan Kota, konfrontasi sengit, Tianjiao dari luar, benar-benar berada di atas angin. Di sisi lain Kolosseum, Luming benar-benar dikalahkan. 3 iblis utama, 2.500 iblis Due, membuat barisan besar, yang mengilhami serangkaian cahaya ilahi, dan meraung ke arah Luming. Luming melindungi Qiu Yue dan ketiga orangnya. Saat ini, sisik biru di tubuhnya retak di banyak tempat, dan darah langsung mengalir. Tuan muda. Mata Qiu Yue penuh dengan air mata. Dia menggertakkan giginya dan mencoba berbagi tekanan untuk Luming. Namun, meskipun kultivasi Qiu Yue saat ini telah mencapai tingkat ganda surga dan Tuhan, dia belum mengembangkan terlalu banyak kekuatan ilahi lainnya. Kekuatan bertarungnya jauh dari Luming, dan dia tidak bisa memainkan peran kunci. Sebaliknya, dia terluka oleh kekuatan anti kejut. Qiu Yue, jangan lakukan itu. Luming minum. Tuan muda. Bulan musim gugur menangis. Haha, nak, mati. Wansing berdiri di kejauhan sambil tertawa, mata menyapu bulan musim gugur dan bulan linglong, memancarkan nyala api yang panas. Aku tidak menyangka kamu masih memiliki 2 gadis cantik di sekitarmu. Sayang sekali aku tidak menemukan mereka sebelumnya. Tapi itu tidak masalah. Ketika aku membunuhmu, aku akan sangat mencintai mereka. Hahaha. Wansing tertawa terbahak-bahak, wajah penuh keganasan dan hasrat. Wansing, aku akan membunuhmu. Luming minum dingin. Bunuh aku, sampai sekarang, aku masih bodoh. Wansing diejek, sombong, tidak takut sama sekali. Dan pada saat ini, rumah Tuan Kota di sana, cahaya ilahi melonjak ke langit, datanglah getaran yang mengerikan. Di sisi mereka, mereka dapat melihat dengan jelas. Tidak, ada perang besar di rumah Tuan Kota. Beberapa iblis, wajah mereka sangat berubah. Sialan, itu Tianjiao asing, orang-orang ini, mereka pasti dalam satu kelompok, menyebarkan kekuatan kita. Gua naga meraung. Dengan baik. Luming terkejut mengetahui apa yang terjadi di sana. Dia tidak berharap untuk menyerang penguasa kota. Tawaknya Tianjiao, yang datang dari rumah Jujue Tianwang, datang ke ibu kota sihir, dan itu bukan hanya demi musim semi malam ajaib. Luming merenung. Lakukan yang terbaik untuk membunuh bocah ini. Ayo pergi dan dukung rumah Tuan Kota. Pada saat ini, semua kejahatan mengaum. Baiklah, lakukan yang terbaik dan bunuh dia. Kekuatan penuh. 2 iblis lainnya juga mengangguk dan memberi perintah. Segera, 3 iblis utama, 2.500 penjaga iblis, operasi kekuatan sihir yang gila, tidak menginginkan uang pada umumnya akan menjadi kekuatan sihir, meledak. Kemudian, pilar cahaya besar, seperti pedang besar, ditebang ke arah Luming. Kekuatan pedang ajaib ini telah mencapai puncaknya. Murid Luming menyusut tajam dan merasakan krisis yang fatal. Namun,
dia dan Qiuyue dan yang lainnya diselimuti barisan besar, jadi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali dan hanya bisa berjuang keras. Blokir, aku harus memblokir. Lu Ming meraung di dalam hatinya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga terdengar, dan 79 menteri Dharma Cakar Naga bergegas keluar lebih dulu. Lalu ada 9 rantai es. Ledakan. Cahaya ilahi yang besar membentuk pedang perang, yang ditebas dengan keras. 7 bentuk Dharma 9 cakar naga, satu persatu, rusak. Lalu ada 9 rantai es yang pecah. Namun, sebagai hasilnya, sebagian dari kekuatan pedang itu dilawan. Akhirnya, Lu Ming mengayunkan tombak panjang dan menghalangi di depannya. Ledakan. Pedang dipotong di tombak, tubuh Lu Ming sangat terkejut hingga dia tidak bisa berdiri di udara. Tubuhnya setinggi beberapa ratus meter dan jatuh ke platform pertempuran di bawah. Platform pertempuran Koloseum terbuat dari bahan khusus. Ini sangat sulit, momentum perang sebelumnya tidak menghancurkan platform. Tapi kali ini, Lu Ming jatuh dengan keras di platform pertempuran. Peron meraung keras, dan retakan muncul di atasnya. Lu Ming membungkuk dan hampir berlutut. Blokir. Lu Ming meraung, semua kekuatan tubuh dewa dan tubuh dewa digunakan. Yang hidup melawan dan tidak berlutut. Namun, pedang besar itu memiliki aliran kekuatan yang stabil, dan tubuh Lu Ming bergetar, seolah membawa gunung yang menjulang tinggi. Anak laki-laki. Yang jahat dan yang lainnya tersentak di dalam hati mereka dan menghirup udara dingin. Mereka sudah menggunakan jurus terkuat, awalnya ingin membunuh Lu Ming, tapi tak disangka, Lu Ming melawan. Ayo, bunuh dia. Semua raungan jahat. Kemudian, 3 iblis utama, lebih dari 2.500 penjaga iblis, dengan panik mengoperasikan kekuatan sihir mereka. Kekuatan sihir berkumpul dan bergegas ke Battle Sword dan menekan Lu Ming, boom. Platform pertempuran di bawah kaki Lu Ming meledak dan terciprat. Lu Ming membungkuk sedikit, tapi Lu Ming berteriak dan melawan. Luka di tubuhnya menumpahkan lebih banyak darah. Puan muda. Lu Ming. Bulan musim gugur, Bulan Linglong dan Wu Zifeng sangat cemas dan ingin campur tangan, tetapi mereka tidak dapat membantu kultivasi mereka. Aku tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat aku tidak bisa menanggungnya. Hati Lu Ming berubah. Jika terus seperti ini, begitu dia tidak bisa membawanya, keempatnya akan mati di sini, bahkan lebih buruk dari kematian. Sekarang, satu-satunya cara adalah membuat terobosan. Lu Ming berpikir, sekarang, hanya ada 2 cara. Salah satu caranya adalah dengan membakar hati para dewa kuno, dan cara lainnya adalah dengan menerobos. Namun, setelah hati dewa kuno terbakar, tubuh roh kunonya akan ditinggalkan sepenuhnya. Terakhir kali, karena peti mati tembaga itulah dia memulihkan hati dewa kuno. Namun, keberuntungan semacam itu tidak bisa terulang. Terlebih lagi, kali ini, Bond Demon tidak ada. Jika dia berani membuka peti mati tembaga, dia tidak akan tahu bagaimana cara mati. Oleh karena itu, Lu Ming tidak akan menggunakan metode ini kecuali dia terpaksa. Jadi cara lain adalah menerobos. Misalnya, kode perang telah menembus kekuatan tempur 5 kali lipat. Namun, jelas bahwa terobosan formula karakter perang tergantung pada pemahaman dan akumulasi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa terobosan dapat dicapai. Hanya melalui latihan kita dapat menerobos. Kuantitas lama, inti bintang konstan, berapa banyak energi yang telah kamu sempurnakan? Lu Ming memberikan suara formula. Aku memberimu semua energi yang aku sempurnakan terakhir kali. Sudah berapa lama dan berapa banyak energi yang bisa aku sempurnakan? Terlalu sedikit, tidak cukup bagimu untuk menerobos. Respon terhadap rumus. Kalau begitu arahkan energi intinya kepadaku. Lu Mingdao. Mengarahkan energi dari inti kepada kamu. Kamu gila, energi inti bintang ini sangat keras. Bahkan Raja para Dewa harus hati-hati meluangkan waktu untuk memperbaikinya sebelum kamu dapat menggunakannya. Jika kamu memberi kamu alam surga, aku takut itu akan langsung membunuhmu. Cara mengukur kata. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa melakukannya sekarang. Kamu bisa memberiku energimu, tapi aku tidak bisa mengendalikannya dengan terlalu banyak menyeberang. Aku bisa bertahan. Lu Ming sangat memperhatikan cara mengukur kata-kata. Anak laki-laki, ini gila. Oke, aku akan melawannya. Aku akan menjadi gila denganmu. Nak, kamu sudah siap. Aku tidak punya pilihan selain berjanji. Ayo. Lu Mingdao. Bersenandung. Energi keras mengalir ke tubuh Lu Ming. Bab 2966. Dalam formulanya, aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Energi ini sangat keras, yang berkali-kali lebih kuat daripada letusan gunung berapi. Panas, panas tak tertandingi. Energi panas, seperti tsunami, menyerang tubuh Lu Ming. Puff, puff. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia memiliki beberapa luka di tubuhnya.
Ketika dia terkena energi ini, dia semakin terluka. Ah, naiklah ke arahku. Luming mengaum, mengontrol energi ini, di sepanjang lengan, mengalir ke senapan panjang. Bersenandung. Tombak itu bergetar, membentuk kekuatan anti goncangan, yang justru mengangkat pedang lawan. Memanfaatkan kesempatan ini, tubuh Luming berdiri tegak. Bocah ini, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan? Semuanya jahat, beberapa orang di Gua Naga tidak hanya terkejut, tetapi juga ketakutan. Kemudian semakin gila mendesak kekuatan ilahi, kali ini, kita harus membunuh Luming, jika tidak, gunung ajaib akan dihancurkan. Menyempurnakan, memurnikan. Saat ini, Luming sepenuhnya mengoperasikan Qian Kun Wan Dao Jue untuk memurnikan energi di tubuhnya. Namun, energi inti bintang ini belum disempurnakan dengan rumus kata ukur. Sangat sulit untuk menyerapnya, dibandingkan dengan energi halus, itu sangat berbeda. Namun, Luming tidak peduli sekarang. Dia terus menjalankan keahliannya untuk menyerap energi ini dan menggunakannya untuk memengaruhi dunia. Penyerapan ini tidak hanya tidak cepat, tetapi juga bermacam-macam dan tidak murni. Bahkan jika kultivasi Luming telah menembus, fondasinya tidak akan stabil. Tapi sekarang aku tidak peduli. Jika fondasinya tidak stabil, itu akan menjadi tidak stabil. Setelah masalah besar, habiskan lebih banyak waktu untuk memoles alas bedak. Ledakan. Energi kekerasan, dampak tubuh Luming, merajalela, sangat sombong. Jika kamu adalah seorang praktisi umum dari 3 surga dan Tuhan, tidak, belum lagi 3 surga dan Tuhan. Bahkan jika itu adalah Dewa Surga ke-9, aku khawatir tubuh Dewa akan meledak oleh energi ini. Namun, tubuh roh Luming bukanlah yang umum. Setelah dia memadat ke dalam hati Dewa kuno, tubuh roh dapat dimurnikan setiap saat, hari demi hari menjadi lebih kuat. Selain itu, dia diubah menjadi Dewa kuno baju besi hijau. Kekuatan tubuh roh bahkan lebih menakjubkan, yang menghalangi energinya. Itu tidak cukup, jumlah lama, keluarkan lebih banyak energi. Luming raung. Dan, nak, lakukan apa yang kamu bisa. Ukur rumus kata untuk mengungkapkan keprihatinan. Aku tahu, ayo. Luming Dao. Anak itu, bersiaplah. Tepat setelah kata dari rumus untuk mengukur kata baru saja jatuh, energi lain telah keluar. Energi ini lebih keras dan panas dari sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Luming menjadi merah, dan bahkan baju besi hijau di permukaan kulitnya berubah menjadi merah. Tubuhnya, lebih seperti balon, membengkak. Darah di luka tidak boleh keluar seperti uang. Nes, Lao Liang, kamu memiliki terlalu banyak energi, kamu ingin mendukungku sampai mati. Luming berteriak. Itu milikmu sendiri, aku mengingatkanmu. Mengukur rumus kata. Aku. Luming tidak punya pilihan selain menggigit giginya dan menjalankan rahasia langit dan bumi untuk menyerap energi ini. Ledakan. Tubuh Luming meraung, seolah-olah ada gunung berapi yang terus meletus, dan kultivasinya juga meningkat pesat. Dewa 3 puncak, dan kemudian menuju Dewa 4, meluncurkan dampaknya. Ledakan, ledakan. Tubuh Luming terus mengaum. Dengan setiap raungan, tubuh Luming bergetar. Lebih banyak darah mengalir keluar dari luka. Luming berlumuran darah, dan sepertinya jatuh kapan saja, tapi dia hanya mendukung serangan itu. Bocah ini aneh. Berjuang, kita juga bisa. Semua kejahatan meraung. Aku tidak tahu mengapa, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Dia merasa jika Luming tidak mati hari ini, dia akan mati. Dia memiliki tatapan tajam di matanya, dan seluruh tubuhnya terbakar. Semua kejahatan membakar kekuatan sihir, dan kekuatan melonjak, yang membuat susunan besar memadatkan kekuatan pedang pertempuran, dan juga meningkatkannya. Tubuh Luming bergetar dan hampir tidak menghentikannya. Kalian berdua, bakar kekuatan sihir kalian bersama dan bunuh bocah ini. Semua kejahatan melihat Gua Naga dan Raja Iblis lainnya. Namun, Gua Naga dan Raja Iblis lainnya ragu-ragu. Membakar Divine Power akan sangat merugikan dirinya sendiri. Bahkan untuk orang biasa, setelah membakar kekuatan sihir mereka, vitalitas mereka akan sangat rusak jika mereka ringan, dan prestasi mereka akan mundur jika mereka serius. Ranah Banbu lebih istimewa. Keadaan ini adalah keadaan kondensasi inti bintang. Yang terpenting adalah apakah inti bintang akan mengembun atau tidak. Jika kekuatan ilahi dibakar saat ini, jika salah satunya tidak dapat dilakukan dengan baik, kultivasinya akan mundur ke 9 tingkat surga dan Tuhan, dan tidak akan ada kesempatan untuk mempengaruhi kerajaan Dewa Raja di masa depan. Titik. Tidak mudah untuk berkultivasi sampai titik ini. Mereka tidak dapat terbakar dengan mudah. Bocah ini, tidak tahan lama, kami bersikeras, kami menang. Dia menolak untuk membakar kekuatan ilahi. Kamu, tidak berdaya. Mereka hanya bisa membakar kekuatan sihir mereka sendiri, dan bahkan mengancam beberapa penjaga sihir untuk membakar kekuatan sihir mereka, terus menekan Luming.
Cepat, cepat. Pada saat ini, Luming telah merasakan 4 penghalang para dewa dan melancarkan dampak yang dahsyat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah lebih dari 10 kali tumpukan. Ledakan. Di tubuh Luming, raungan besar pecah, dan 4 penghalang surga dan Tuhan akhirnya dihancurkan oleh Luming. Luming telah melangkah ke 4 tingkat surga dan Tuhan. Setelah melangkah ke 4 tingkat dewa surga, 10 api suci di bidang ramuan lebih kuat, dan kekuatan ilahi dalam tubuh lebih bergolak. Kekuatan Luming juga telah ditingkatkan. Pecahkan untukku. Luming meraung, kekuatan yang dahsyat, di sepanjang lengan, mengalir keluar. Ledakan. Tombak itu bergetar liar, dalam sekejap, itu mengguncang ratusan juta kali. Tiba-tiba, Luming dan membuka pedang lawan, lalu mengajak Yue dan yang lainnya melangkah keluar untuk menghindari serangan itu. Setelah diayun terbuka, pedang lawan yang dipadatkan oleh susunan akan terus ditebas dan dipotong pada platform untuk membelah platform menjadi 2. Hancurkan dunia, ledakkan bintang-bintang. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming menampilkan jurus terkuat membunuh dunia 3 serangan dan meledakkan bintang. Di tubuhnya, semua kekuatan ilahi, termasuk energi inti bintang yang belum dimurnikan barusan, semuanya mengalir keluar di sepanjang lengan Luming. Semua kekuatan, menjadi gerakan terkuat, meledakkan bintang. Wah! Tembakan tombak yang mengejutkan melesat ke langit dan membunuh sejumlah besar orang jahat. Membunuh. Semua orang jahat mengaum, menjalankan barisan besar, dan mengumpulkan kekuatan sihir mereka. Sekali lagi, mereka mengumpulkan pedang dan memotong ke arah Luming. Ledakan. Pergerakan bintang yang meledak bertabrakan dengan pedang lawan, yang mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Energi yang terbentuk terus-menerus menyerang ke segala arah. Pukulan itu seperti pertarungan antara 2 dewa. Gelombang kejut yang tersebar memutar tubuh yang jatuh dari orang-orang kuat di arena menjadi bubuk dan mengubahnya menjadi abu terbang. 100.000 li, dan rata dengan tanah. Ini masih merupakan modal sihir yang telah meletakkan susunannya di mana-mana, jika tidak, kekuatan penghancurnya akan menjadi mengerikan berkali-kali. Bang! Pada saat ini, Luming minum dengan dingin, dan tenda senjata besar itu meledak. Ini adalah cara yang benar untuk membuka gerakan, bintang meledak. Bab 2967. Ledakan. Ledakan tombak itu seperti planet yang pecah, membentuk badai energi yang mengerikan, menyapu semua kejahatan dan lainnya. Menyentuh. Pedang dari semua kejahatan dan lainnya bergetar hebat dan bersenandung dengan susunan yang besar. Kemudian mereka meledak dan membentuk ki kuat yang tak terhitung jumlahnya, yang mencerminkan semua kejahatan dan longku. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi ini begitu kuat hingga keluar. Sejumlah besar penjaga sihir bahkan tidak menanggapinya. Tubuh mereka meledak begitu saja dan mereka ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, setidaknya lebih dari 300 penjaga sihir tewas dalam gerakan ini, dan seluruh barisan tersebar. Segera setelah barisan dibuka, kekuatan ketiga iblis dan penjaga sihir dibubarkan. Bagaimana mungkin Luming melewatkan kesempatan seperti itu? Menyentuh. Begitu dia menginjak tanah, tubuhnya, yang tingginya ratusan meter, menyerbu tubuh Luming. Kekuatan yang tersimpan dalam formula dituangkan ke dalam tubuh Luming, dan kemudian dia mengeluarkannya di sepanjang lengannya. Membunuh. Luming meraung, sebuah senjata disapu, senjata panjang yang besar, selama 10.000 li, akan menjadi sejumlah besar penjaga sihir, diselimuti di dalamnya. Menyentuh, menyentuh. Satu demi satu, seperti tomat busuk, meledak di udara, dan darah terciprat kemana-mana. Tembakan ini, setidaknya, menewaskan lebih dari 500 penjaga sihir. Sial, sial. 3 tuan jahat seperti gua naga meraung di dalam hati mereka, dan sulit untuk tetap tenang. Pada saat ini, selain semua kejahatan, 2 iblis lainnya menyesal. Mereka tahu bahwa Luming sangat mengerikan. Mereka seharusnya mendengarkan semua kata-kata jahat, membakar kekuatan sihir mereka dan membunuh Luming dalam satu gerakan. Tapi, sekarang menyesal, sudah terlambat. Membunuh. Luming menatap ketiga master jahat itu, dan tombak itu meledak dan menusuk Raja Iblis Gua Naga terdekat. Tombak itu seperti meteor, dan itu akan dekat dengan Raja Iblis Gua Naga dalam sekejap. Tidak baik. Raja Iblis Gua Naga terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat untuk melawannya. Namun, ketika Luming berada di surga 3, kekuatannya lebih kuat daripada Raja Iblis di kerajaan Tuhan. Sekarang dia telah menembus 4 tingkat dewa, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih dahsyat. Ledakan. Tombak itu langsung menembus serangan Raja Iblis Gua Naga, dikebiri dan terus menusuk Raja Iblis Gua Naga. Puff. Master Iblis Gua Naga langsung tertusuk oleh tombak dan lubang darah muncul. Raja Iblis dari Gua Naga menjerit, dan tubuhnya terbang keluar dan terluka parah. Mati. Luming tidak memberikan kesempatan kepada Raja Iblis Gua Naga.
Dia melangkah keluar ruangan, dan tombak ditarik ke kepala Raja Iblis Gua Naga. Raja Iblis dari Gua Naga telah terpukul keras. Di mana dia bisa melarikan diri? Lu Ming meledakkan kepalanya dan jatuh di tempat. Seorang Raja Iblis terbunuh. Di sekitar, banyak penjaga sihir hampir mati ketakutan. Tanpa rasa perang, mereka berbalik dan lari tanpa berani tinggal. Pergi-pergi. Jangan katakan penjaga sihir, bahkan semua kejahatan, sangat ketakutan, dengan Wansing, pelarian gila. Raja Iblis lain, juga menuju arah lain untuk melarikan diri. Jangan pergi. Minuman dingin, di bawah kerikil, keluar dari cahaya pedang, memotong Raja Iblis yang melarikan diri. Yah, aku tidak menyangka akan ada Tian Jiao yang tertangkap di Kolosseum. Mata Lu Ming bergerak. Dia adalah seorang pemuda dengan 7 puncak kultivasi, tetapi kekuatan bertarungnya sangat luar biasa sehingga dia bahkan menahan Raja Iblis itu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Peilin. Jelas, karena suatu alasan, pemuda itu juga dibawa ke Kolosseum. Mordusan benar-benar berani melakukan apa saja. Kesombongan seperti itu berani digenggam, apakah mengandalkan dukungan di belakang. Pikiran Lu Ming berubah tajam, tetapi sosoknya sangat cepat dalam mengejar semua kejahatan. Dia akan membunuh semua kejahatan dan semua kemakmuran. Sial, sial. Semua kejahatan dikejutkan, dan kekuatan pembakaran gila terbang ke depan. Namun, teknik kunpeng 9 hari Lu Ming, seluruh orang tampaknya diubah menjadi kunpeng, lebih cepat dari semua kejahatan, jarak antara dua orang dengan cepat dipersempit. Wah! Saat mendekat ke jarak tertentu, Lu Ming menikam tombak, senjata, meledak, dan bergegas menuju kejahatan. Semua kejahatan harus berhenti dan berbalik untuk melawan. Saat ini, semua kejahatan sedang membakar kekuatan sihirnya. Kekuatan bertarungnya lebih tinggi dari biasanya, menghalangi langkah Lu Ming. Namun, tubuhnya juga mundur dengan liar, wajahnya memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Kekuatanmu, itu seharusnya akan terbakar. Lu Ming melangkah maju dan meremehkan semua kejahatan dan Wansing. Di bawah tubuh Lu Ming beberapa ratus meter, Wansi dan Wansing seperti dua semut mo. Ayah, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Wansing hampir mati ketakutan, seluruh tubuhnya menggigil, dan wajahnya sangat pucat. Dia terbiasa mendominasi di Kolosseum dan bahkan di ibu kota. Atas nama semua kejahatan, hanya sedikit orang yang berani melawannya. Dia selalu dalam posisi tinggi. Kapan dia menghadapi situasi seperti itu, dia benar-benar bingung dan tidak berdaya. Lu Ming, ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Aku adalah Gunung Iblis. Aku memiliki pendukung di Istana Surgawi Jiujue. Itu adalah pria yang sangat besar. Jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan pernah melepaskannya. Kamu. Semua kejahatan itu dingin. Pelindung di balik Gunung Modu. Begitu mata Lu Ming berbinar, adalah mungkin untuk mengetahui siapa pengkhianat dari 9 Istana Surgawi Jue selama dia tahu siapa yang berada di balik gunung ibu kota ajaib. Siapa pelindung di balik gunung ajaib? Atau, yang mana? Lu Ming bertanya dengan dingin. Ingin tahu siapa di belakang kita? Jangan angan-angan tentang ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa ada pendukung di belakang kami dan ada orang yang tidak mampu kamu sakiti. Kalau tidak, ada harta karun seperti Moyekuan di Gunung Mordu, bagaimana mereka bisa dipertahankan sampai sekarang? Semua cibiran jahat dan mengancam Lu Ming. Jangan bilang, kan, kalau begitu aku akan mencarinya sendiri. Lu Ming tidak akan takut dengan ancaman. Dengan lambaian senjata panjangnya, dia menyapu bersih semua kejahatan. Kamu. Semua kejahatan terkejut. Tanpa diduga, Lu Ming tidak terancam sama sekali dan hanya bisa melawannya. Tapi dia membakar kekuatan sihirnya untuk waktu yang lama. Tanpa melawan Lu Ming untuk beberapa gerakan, kekuatan sihirnya habis. Menyentuh. Lu Ming menembak tubuh Wansi, dan bagian bawah tubuhnya meledak, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya yang melayang di udara, dan napasnya putus asa. Kemudian, Lu Ming menjangkau dan meraih kekosongan, yang menimbulkan daya tarik dan memegang Wansing di tangannya. Wansing seperti anak domba yang akan disembelih di tangan Lu Ming. Dia tidak memiliki perlawanan, tetapi jeritan melengking. Tidak, jangan bunuh aku. Ayah, bantu aku tidak ingin mati. Wansing hanyalah ingus, air mata, dan bahkan takut buang air kecil. Ketika dia membunuh orang lain, matanya tidak berkedip, dan dia bahkan bersemangat. Gilirannya adalah gilirannya, dan dia lebih takut daripada orang lain. Jangan bunuh dia. Semua raungan jahat. Aku sudah memikirkannya, dan aku bisa mengatakannya. Lu Mingdao. Bab 2968. Lu Ming mengancam semua kejahatan dengan Wansing, dan ingin dia memberitahu kami dukungan di balik gunung ibu kota ajaib. Aku tidak tahu siapa pendukung gunung. Aku hanya tahu ada pendukung di belakang gunung. Semua raungan jahat.
Kamu berani membodohiku. Mata Luming dingin, tangannya kuat, Wansing menjerit dan tubuhnya terus meledak. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku akan bertarung denganmu. Semua kejahatan meraung dan berjuang untuk membunuh Luming. Bawa kamu di jalan. Luming dingin, dan tangannya kuat. Wansing benar-benar hancur berantakan dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama, Luming menggunakan gerakan memotong bulan, dan tombak berbentuk bulan sabit melesat pergi. Saat tenda senjata menghilang, kejahatan juga menghilang. Untuk orang-orang seperti Wansing dan Wansing, Luming tidak memiliki belas kasihan. Ayah dan anak Wansing mengendalikan Kolosseum dan melakukan segala macam kejahatan. Setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan mereka. Luming tidak mencari jiwa dari segala kejahatan, karena tidak perlu mengancamnya dengan Wansing. Pihak lain mengatakan bahwa dia tidak tahu. Itu harus benar-benar tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan cincin penyimpanan kejahatan dan kembali ke Kolosseum. Saat ini, hampir semua penjaga iblis di Kolosseum telah melarikan diri. Hanya pemuda itu yang masih bertarung dengan Raja Iblis lainnya. Kekuatan Raja Iblis, meskipun sedikit dominan, tetapi pemuda itu, adalah sepasang permainan yang mematikan, mati terjerat satu sama lain, bahkan jika terluka. Saat ini, melihat Luming kembali, Raja Iblis hampir mati ketakutan. Membunuh. Luming membunuhnya secara langsung. Dengan bergabungnya Luming, akhir dari Raja Iblis itu telah hancur. Tak lama kemudian, dia dibunuh oleh Luming. Kakak, kali ini, terima kasih atas bantuanmu. Pria muda itu memeluk Luming dengan rasa terima kasih. Sama-sama, aku hanya demi kenyamananmu. Luming tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menyingkirkan cincin penyimpanan Raja Iblis. Kamu juga Tian Jiao dari luar. Aku sangat penasaran, bagaimana bisa begitu banyak orang datang ke sini kali ini. Luming Wang menatap pemuda itu. Tidak puas denganmu, kami di sini untuk melakukan tugas kali ini. Jalan pemuda. Misi. Luming tertegun. Ini benar-benar tak terduga. Apakah kamu mencoba menyelesaikan misi Kam Bintang? Kam Bintang, saatnya mulai merekrut siswa lagi. Pada saat ini, Wu Zifeng tiba-tiba membuka mulutnya. Sebelumnya, Luming membawa Qi Yue, Wu Zifeng dan Yue Linglong bersama mereka. Mereka berada di samping Luming. Kamu tahu. Pria muda itu tertegun dan menatap Wu Zifeng. Di bawah Wu Zifeng. Wu Zifeng memegang tinjunya. Ternyata itu adalah anak-anak dari keluarga Wu. Pantas saja, di Xia Yangqi, kamu menebaknya dengan baik. Ini memang tugas yang diberikan kepada kami oleh Starcamp. Jika kamu ingin bergabung dengan Starcamp, kamu harus pergi melalui penilaian. Kali ini, penilaian kami adalah untuk mendapatkan token Master Sihir dan token Raja Iblis dari Gunung Modal Sihir. Tuan Iblis dan Raja Iblis dari Gunung Mordu memiliki tanda identitas pada mereka. Hanya ketika mereka mendapatkan token Master Iblis dan tanda Raja Iblis dari Gunung Mordu, mereka dapat bergabung dengan Perkemahan Bintang. Pemuda itu menjelaskan. Kam Bintang. Lu Mingting terlihat bingung. Kakak Lu, Singkon Ying adalah tempat berkumpulnya Tian Jiao dalam pasukan Jiu Jue Tian Wangfu. Hampir semua Tian Jiao terkuat di Jiu Jue Tian Wangfu berkumpul di Sing Sing Ying. Wu Zifeng menjelaskan. Oh, begitu. Apakah lingkungan kultivasi Kam Bintang begitu bagus? Akan ada begitu banyak Tian Jiao di rumah Jiu Jue Tian Wang. Lu Ming penasaran. Di satu sisi, lingkungan kultivasi ada di satu sisi. Alasan utamanya adalah hanya setelah bergabung dengan Kam Bintang, mereka dapat direkomendasikan untuk berlatih di Tanah Suci di inti Taiksu Sengchao. Jika kamu ingin naik Taiksu Sengchao dan berada di posisi tinggi, ini penting. Wu Zifeng menjelaskan. Luming mengerti bahwa itu seperti ujian kekaisaran di dunia fana. Dia harus mengikuti aturan dan prosedur langkah demi langkah untuk mencapai puncak. Mata Luming beralih ke arah rumah Tuan Kota. Dia akhirnya tahu mengapa Tian Jiao ini tiba-tiba melancarkan serangan ke rumah Tuan Kota. Itu untuk token Raja Iblis dan token Raja Iblis. Kali ini, Luming memimpin, seperti sekering, menyalakan pertempuran. Faktanya, bahkan jika dia tidak melakukannya, Tian Jiao itu akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Kamu tinggal di sini dulu. Aku akan pergi dan melihat-lihat. Dengan itu, tubuh Luming menyusut dan menjadi normal. Dengan peningkatan kultivasinya, kekuatan tubuh roh menjadi semakin kuat, dan waktu baginya untuk berubah menjadi tubuh roh kuno juga semakin lama. Puan muda, hati-hati. Pengingat bulan musim gugur. Jangan khawatir. Luming tersenyum dan terbang menuju rumah Tuan Kota. Qi Yue dan yang lainnya tidak mengikuti, dan Yang Qi tidak mengikuti. Dia terluka sebelumnya dan membutuhkan waktu untuk sembuh. Segera, Luming datang ke rumah Tuan Kota. Namun, dia tidak menyerahkannya, tetapi di sekitarnya untuk menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi, dan kemudian mengeluarkan pil ajaib menelannya di pintu masuk.
Pil ajaib semacam ini dapat memulihkan kekuatan fisik. Apalagi Luming pernah terluka sebelumnya, dan butuh waktu untuk sembuh. Setelah itu, mungkin akan ada perang besar yang harus dilawan. Kali ini, Luming terkejut. Dengan cara ini, Gunung Modu hampir tak tertahankan dan akan dihancurkan. Luming ingin mengetahui kekuatan mana dari klan es gelap dan 9 istana Juetian yang berkolusi satu sama lain, tetapi jatuh pada iblis malam yang gelap. Luming sedang menunggu iblis malam yang gelap muncul. Di langit di atas rumah Tuan Kota, pertempuran sangat sengit, dan iblis terbunuh dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Rumah Tuan Kota ditutupi dengan mayat Mordway. Dan 4 iblis yang tersisa, juga oleh 4 dewa 9 penindasan berat Tianjiao, dalam bahaya. Aku akan bertarung denganmu. Ada Raja Iblis yang meraung, seluruh kekuatan sihir, terbakar, dan dewa 9 pertarungan sengit Tianjiao yang berat. Pada saat yang sama, 3 iblis lainnya juga menggerogoti gigi dan membakar kekuatan sihir mereka untuk berjuang keras melarikan diri. Ingin melarikan diri, mimpi. 4 dewa dan 9 minuman dingin Tianjiao yang berat, bukan untuk berjasa, tetapi tanpa kesalahan, mereka mengubah strategi mereka, hanya berpegangan satu sama lain, tidak lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Ada batas waktu untuk membakar Divine Power. Segera, kekuatan suci mereka akan habis. Pada saat itu tidak akan diserahkan kepada mereka. Benar saja, segera setelah itu, nafas keempat iblis itu menurun tajam. Kong! Suara pedang meraung ke langit. Pemuda berbaju hitam mengambil pedang dan membunuh Raja Iblis. Mati untukku. Pria muda yang diselimuti cahaya kemasan itu membunuh Raja Iblis dengan satu tangan. Dan kakak bela diri Wusue, pemuda berjubah darah itu, juga membunuh Raja Iblis. Iblis, iblis. Iblis terakhir meraung dengan liar, wajahnya tidak mau berbicara, tetapi dia juga terbunuh. Pada titik ini, 9 iblis di ibu kota semuanya hancur. Bab 2969. Setelah membunuh Raja Iblis, keempat Tianjiao melihat ke dalam rumah Tuan Kota. Ledakan. Pada saat ini, hembusan nafas yang besar keluar dari kedalaman rumah Tuan Kota. Kemudian, sesosok melangkah keluar dan berdiri di langit. Pria ini adalah iblis malam yang gelap. Malam yang gelap Tuan, kamu akhirnya muncul. Darah saudara bela diri muda. Kenapa? Kenapa kamu membunuh kami? Wajah iblis malam yang gelap itu penuh dengan keganasan. Kenapa begitu banyak? Apakah kamu perlu alasan untuk menghancurkan mordusan kecilmu? Pria muda yang diselimuti sihir dan cahaya kemasan itu sangat mendominasi. Hahaha, tidak ada alasan, memang. Iblis malam yang gelap tertawa, matanya bahkan lebih ganas, menatap keempat Tianjiao, mencibir, meskipun bakatmu tinggi, tapi bagaimanapun juga, itu hanya budidaya alam dewa surga. Apakah kamu pikir kamu bisa bertarung denganku? Terlebih lagi, kamu baru saja melewati perang besar, dan kekuatanmu seharusnya sudah banyak hilang, hahaha. Iblis malam mencibir. Alasan mengapa kamu tidak keluar sekarang adalah untuk menghabiskan kekuatan kami. Sungguh kejam. Pemuda berbaju hitam. Jelas, iblis malam yang gelap sudah lama mengetahui perang di luar. Namun, tidak peduli apa yang disebut iblis itu, iblis malam yang gelap tidak muncul. Dia hanya bermaksud membiarkan iblis-iblis itu mengkonsumsi kekuatan surga yang arogan. Semakin banyak dia mengkonsumsi, semakin percaya diri dia. Hahaha, pemborosan itu, yang bisa berkorban untukku, layak mati, tapi kamu, begitu banyak Tianjiao, hari ini, aku bisa membidik begitu banyak Tianjiao, dan aku tidak menyia-nyiakan jalan di dunia, hahaha. Iblis malam yang gelap mencibir, nafasnya lebih keras. Ledakan. Dia tiba-tiba bergerak dan menembak. Telapak tangan ini, langsung ke seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya kemasan Tianjiao. Ledakan. Pria muda yang penuh dengan kecemerlangan emas selalu memperhatikan iblis malam yang gelap. Begitu iblis malam yang gelap bergerak, dia juga mengikutinya. Jejak telapak tangan emas besar melintas ke depan. 2 sidik jari, bertarung dalam kehampaan. Ledakan. Kekosongan meledak dan energi meluap. Kemudian, cetakan telapak tangan emas runtuh, dan pemuda dengan kecemerlangan emas tiba-tiba mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kondisi Dewa Surga dan kondisi Raja Dewa. Hari ini, aku akan memberitahu kamu bahwa kesenjangan antara Dewa dan Raja Dewa tidak dapat dibuat dengan bakat. Iblis malam yang gelap mengaum, seluruh orang, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, seolah-olah sebuah bintang terbakar, kekuatan ilahi sangat kuat. Negara bagian Shenwang, yang diringkas menjadi inti bintang, terlalu kuat. Bahkan Raja Dewa terlemah berkali-kali lebih kuat dari Dewa. Ledakan. Iblis malam yang gelap bergerak lagi dan terus membunuh pemuda yang dipenuhi dengan kecemerlangan emas. Menara ZHNWANG. Pada saat ini,
pemuda dengan kecemerlangan emas meraung, dan alisnya bersinar dan terbang keluar dari menara kecil. Setelah terbang keluar dari menara emas, ia tumbuh dengan cepat dan menjadi sebesar gunung. Bersenandung. Menara bergetar, energi misterius berdifusi keluar, menyelimuti iblis malam yang gelap. Nafas iblis malam yang gelap, semburan gemetar, seolah-olah ada ketidakstabilan pada umumnya. Sialan, berurusan dengan harta raja. Malam Tuhan mengaum. Harta karun semacam ini bukanlah artefak, tetapi harta karun rahasia yang disempurnakan dengan cara khusus. Harta karun semacam ini khusus digunakan untuk berurusan dengan Raja Dewa. Ini menghasilkan beberapa fluktuasi khusus dan dapat mempengaruhi inti bintang dari Raja Dewa. Jika inti bintang tidak stabil, kekuatannya akan sangat berkurang. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kecil dampak alamnya. Namun, untuk malam yang gelap Lord, The King of God, dampaknya masih sangat besar. Bakat tidak bisa menebusnya. Bagaimana dengan harta? Seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan emas dari cibiran pemuda, nafas menyembur, menuju malam God King untuk membunuh. Ledakan. Kedua pria itu melakukan gerakan lain. Kali ini, pemuda yang masih diselimuti kecemerlangan keemasan itu mundur. Dengan harta karun, kamu ingin berurusan denganku, mimpi. Iblis malam yang gelap meraung, dengan gila-gilaan mendesak kekuatan ilahi untuk keluar dari jangkauan menara ZHENWANG. Siapa bilang, hanya ada satu harta karun, lonceng raja. Kakak laki-laki Wusue, dengan lambaian tangannya, bel biru besar terbang keluar. Kapan? Kapan? Jam bergetar, menghasilkan serangkaian gelombang suara, bergegas ke iblis malam yang gelap. Nafas pada tubuh iblis malam yang gelap, adalah getaran lagi, beberapa goyah. Jue Wangjian. Pria muda berbaju hitam itu minum dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, pedang tempur terbang keluar. Roh pedang tak berujung bergegas menuju iblis malam yang gelap. 3 harta untuk raja. Kali ini, wajah iblis malam yang gelap, benar-benar berubah, menjadi sangat jelek. Di bawah tekanan 3 harta, dia merasa inti bintang di tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah ditekan. Tidak peduli bagaimana dia beroperasi, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Malam yang gelap tuan, hari ini adalah waktu kematianmu, hehe. Kakak laki-laki Wusue mencibir dan membunuh iblis malam yang gelap. Pada saat yang sama, Tian Jiao, 3 dewa lainnya, juga membunuh iblis malam yang gelap. Jika kamu ingin membunuhku, jangan pikirkan itu. Iblis malam yang gelap mengaum, dia tidak akan ditangkap, pecahnya perlawanan penuh. Ledakan, ledakan. Ledakan. Bersama dengan perang sengit antara 4 Tian Jiao dan iblis malam yang gelap, rumah tuan kota akan mendidih, dan semua jenis cahaya ilahi akan terbang ke segala arah. Sekitar, pertempuran antara Tian Jiao dan Mordue lainnya telah berhenti. Mordue mayat hidup yang tersisa sudah melarikan diri. Tian Jiao itu tidak mengejar mereka. Sasaran mereka adalah 9 raja jahat dan iblis malam yang gelap. Tidak ada gunanya membunuh iblis Due ini. Dalam proses ini, Luming tidak pernah bergerak. Sangat mudah untuk duduk di gunung dan melihat kepala harimau. Bagaimana dia bisa keluar dengan bodohnya? Dia melakukan yang terbaik untuk pulih dan sembuh. Luka di tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, dan kekuatan fisiknya telah pulih sebesar 67%. Dia menunggu tembakan. Kami akan melakukan hal yang sama. Di tepi, Peilin dan Wuxue, beberapa Tian Jiao yang lebih kuat, juga bergabung dalam kelompok pertempuran. Di bawah pengaruh harta rahasia, kekuatan mereka cukup untuk mengancam iblis malam. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertempur selama beberapa menit. Raja Iblis Malam yang gelap secara bertahap dikalahkan dan jatuh melawan arah angin. Puff! Lampu pedang menyala, dan luka pedang muncul di Iblis Malam yang gelap, dan darah mengalir. Menyentuh. Kemudian, pemuda itu, yang dipenuhi dengan kecemerlangan kemasan, mencetak telapak tangan pada Iblis Malam yang gelap, yang membuatnya terhuyung-huyung dan mundur, dan sudut mulutnya mengeluarkan darah. Melihat Raja Iblis Malam yang gelap itu terluka, Tian Jiao menjadi lebih bersemangat. Segala macam cara digunakan, dan semua jenis keterampilan sihir dan seni rahasia digunakan untuk membuka mata Luming. Luming menemukan bahwa 9 seni rahasia Jue Tian Wang Fu yang dikendalikan oleh Tian Jiao sangat kuat, dan beberapa bahkan mengejar Xiang Jue Shenlongnya. Tentu saja, ini adalah alasan mengapa Luming belum banyak mengembangkan Xiang Jue Shenlong. Rumus Dharma Naga Ilahi diperoleh dari relik. Luming Yue sedang berlatih dan merasa lebih tak terduga. Jika ratusan dan ribuan bentuk Dharma Naga akan dikembangkan di masa depan, Luming akan menantikannya. Bab 2970. Iblis Malam meraung dan bertarung. Kedua belah pihak bertarung 100 gerakan. Semakin banyak luka pada Iblis Malam. Mengandalkan pertahanan dan vitalitas kerajaan Tuhan, dia melawan untuk sementara. Namun,
jika terus seperti ini, cepat atau lambat, dia tidak akan bisa melawan dan dikonsumsi. Dia benar-benar membungkuk sampai mati, memiliki kekuatan, tidak bisa bermain. Iblis malam yang gelap dengan gila mendesak inti bintang. Namun, 3 harta rahasia mengirimkan fluktuasi aneh, yang memenjarakan inti bintangnya. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar dan hanya bisa memainkan kekuatan 5060%. Puff! Sebuah cahaya pedang, memotong leher iblis malam yang gelap, dia bersembunyi dengan cepat, tapi masih di pipinya, meninggalkan luka pedang. Sial, sial! Iblis malam yang gelap meraung dan terus-menerus terluka, yang membuatnya sedikit gila. Di matanya, ada warna ganas. Jika kamu ingin aku mati, kamu harus mati bersama. Layak untuk menarik harga dirimu. Iblis malam yang gelap meraung, dan napasnya tiba-tiba menjadi keras. Kemudian, di ladang obat mujarabnya, ada sekelompok kecemerlangan. Kelompok cahaya bintang yang cemerlang, dan kemudian, kristal seukuran lengkeng, muncul. Segera setelah kristal ini muncul, itu akan mengirimkan gelombang yang mengerikan. Itu adalah inti bintang. Seorang pria muda berseru. Di kejauhan, mata Luming juga merupakan koagulasi. Dia mengenali bahwa kristal ini adalah inti bintang, yang merupakan inti bintang yang ditembus oleh iblis malam yang gelap melalui alam dewa dan dipadatkan. Itu berbeda dengan inti bintang konstan yang diperoleh Luming. Inti bintang yang diperoleh Luming, tidak peduli ukuran, massa atau fluktuasi energi, berkali-kali lebih kuat dari inti bintang ini. Meski tidak bisa dibandingkan dengan inti bintang konstan, fluktuasi inti bintang ini sangat mengerikan. Bersenandung. Begitu inti bintang muncul, ia bergetar sedikit. Kemudian, gelombang energi yang mengerikan keluar dari inti, seolah menerobos penindasan 3 rahasia. Tidak, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Kembali. Beberapa anak muda sombong, menunjukkan warna panik, gila mundur. Mati untukku. Iblis malam yang gelap meraung, wajahnya ganas. Setelah gemuruh, inti bintang, secara tak terduga, bergemerincing dan muncul retakan, yang terbelah menjadi 2. Setengah terbang ke dantian iblis malam yang gelap, dan setengah lainnya, dengan keras, meledak. Iblis malam yang gelap tidak benar-benar ingin meledakkan inti bintang sepenuhnya. Dia benar-benar membagi setengah dari inti, hanya meledak setengahnya. Dengan cara ini, dia dapat menyimpan beberapa prestasi. Ledakan nuklir, meski hanya setengahnya, sangat dahsyat. Ini seperti planet yang meledak, awan jamur naik, dan energi mengerikan mengalir ke segala arah. Pertama-tama, ada 3 rahasia. Berdengung. 3 harta bergetar keras. Kemudian, ada retakan pada mereka. Kemudian, semakin banyak retakan muncul, dan kemudian meledak. 3 harta rahasia, satu demi satu, gelombang, menghilang. Sisa energi, biarkan Tianjiao itu meludahkan darah. Untungnya, mereka melihat peluang lebih awal dan mundur lebih awal, dan iblis malam yang gelap hanya meledakkan setengah dari inti bintang. Meskipun mereka terluka, mereka tidak terluka parah. Iblis malam yang gelap itu sendiri juga memuntahkan darah. Ketika dia meledakkan setengah dari intinya, dia sendiri terluka parah. Saat ini, iblis malam yang gelap tidak peduli dengan lukanya, dia berlari untuk hidupnya, dia memilih arah untuk melarikan diri. Arah ini persis di mana Luming bersembunyi. Mengejar. Mereka yang bangga akan hari datang dengan nafas, satu demi satu menuju iblis malam yang gelap. Sua. Kecepatan iblis malam yang gelap sangat cepat, segera, tiba Luming tidak jauh. Ini benar-benar dikirim ke pintu. Luming meringkuk mulutnya dan mengeluarkan tombak panjang dari tangannya. Setelah menjabat tangannya, tombak itu terbang seperti kilat dan langsung menuju ke wajah iblis malam yang gelap itu. Iblis malam yang gelap itu terkejut dan melambai untuk menerbangkan tombaknya, tetapi sosoknya juga berhenti sejenak. Saat ini, Luming sudah bergegas keluar. Sua. Luming bangkit dari langit dan membunuh iblis malam yang gelap. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya membengkak tajam dan berubah menjadi Dewa Qingjia kuno setinggi ratusan meter. Sebelum pria itu tiba, 9 rantai es sudah keluar. Ini kamu, Luming. Keluar. Iblis malam yang gelap melihat Luming, meraung dan bertepuk tangan. 9 rantai es dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan yang luar biasa. Namun, serangan selanjutnya Luming juga telah tiba. Potong bulan. Luming memegang tombak di kedua tangannya, dan menebas dengan paksa. Tenda senjata besar menekan iblis malam yang gelap. Boom! Tombak dan serangan iblis malam yang gelap bertabrakan bersama. Seluruh tubuh iblis malam yang gelap itu terkejut, tangannya hampir terbuka, dan mulutnya penuh darah. Iblis malam yang gelap, diri meledak setengah dari inti bintang, vitalitas, kekuatan bukanlah satu. Luming, setelah mencapai 4 tingkat dewa, telah sepenuhnya melampaui iblis malam yang gelap saat ini. Begitu keduanya bertarung satu sama lain, iblis malam yang gelap itu rusak parah.
Mati untukku, Bintang Pop. Memanfaatkan kesempatan ini, Luming menggunakan jurus terkuat. Sebuah tenda senjata, tiba-tiba meledak, menusuk iblis malam yang gelap. Iblis malam yang gelap meraung dan melawan dengan sekuat tenaga, tetapi tombak itu meledak seperti ledakan nuklir. Iblis malam yang gelap berteriak, apakah ini satu kekuatan? Ledakannya terbelah, hanya jiwa kecil, tidak mati, ingin melarikan diri. Tapi begitu Luming meraihnya, seekor naga bercakar 9 terbang keluar dan menelannya dengan mulut besar. Itu menelan jiwa iblis malam yang gelap ke udara. Jeritan melengking dan tidak rela, jiwa Raja Iblis Malam yang gelap juga benar-benar menghilang. Generasi Iblis, mati. Kemudian, Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan cincin penyimpanan Iblis Malam yang gelap itu. Luming baru saja menyingkirkan cincin penyimpanannya. Kakak laki-laki dari darah sihir, pemuda dengan kecemerlangan emas di sekujur tubuhnya, juga tiba dan muncul di depan Luming. Nak, ini kamu. Darah penyihir meraung, ganas. Bukan aku, Luming tersenyum tipis. Nak, serahkan cincin penyimpanan Tuan Malam yang gelap, aku bisa memberimu waktu yang baik. Kakak laki-laki Wusue, pemuda berjubah darah membuka mulutnya dengan dingin, dan pembunuhannya tidak ditutup-tutupi. Beri aku waktu yang baik, terserah kamu. Luming meremehkannya. Nak, ketika semua iblis bertarung, jangan berpikir akan bagus jika kamu memenangkan hadiah pertama. Saat itu, kami tidak dalam posisi untuk bertarung, jika tidak, siapa kamu? Pria muda berjubah darah mencibir dan tiba-tiba melangkah keluar. Dia bergegas menuju Luming. Telapak tangan berdarah besar mencengkeram Luming di masa lalu. Pergilah. Luming minum dan menyapu. Ledakan. Telapak tangan yang berdarah runtuh, dan tubuh pemuda berjubah darah itu mundur dengan tiba-tiba. Kamu, kekuatanmu. Pemuda Suepao kaget melihat Luming. Dia sama sekali bukan lawan Luming. Pada awalnya, meskipun Luming cukup kuat untuk mengalahkan Peilin, dia mengira bisa mengalahkan Luming. Tapi barusan, kekuatan Luming benar-benar melampaui dirinya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.